Radiasi nuklir yang tersisa telah diserap hingga bersih, termasuk kapal induk bertenaga nuklir. Dan reaktor nuklir kapal selam juga tidak terlewatkan. Status kembali ke puncak. Bahkan lebih meningkat. Maka aku terbang menuju Pulau Suona, tempat para dinosaurus aliansi Jurassic berada. Yang mengikuti juga adalah di sekeliling tubuhku badai awan petir yang melingkari. Seluruh badai awan petir itu telah aku tinggalkan secara permanen di laut dekat Pulau Suona, melindunginya di dalam. Setelah ini, jika manusia masih berani mengirim pasukan untuk datang, maka hanya dengan badai awan petir itu saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Kakak Dewa Naga menanti-nanti. Akhirnya menantikan kepulanganku dengan kemenangan. Gray dan para dinosaurus semuanya datang menyambut dengan sangat bersemangat. Aku sedikit mengangguk. Melakukan inspeksi singkat di sekitar Pulau Suona. Melihat dinosaurus herbivora yang dipindahkan dari Pulau Nublar sebelumnya. Dinosaurus hidup di hutan dan padang rumput yang luas. Melihat Tao Tie, Raja Binatang Buas, kembali membangun sarang di bawah tanah. Mulai mengembangbiakan prajurit binatang buas yang mengerikan. Yang lebih membuatku terkejut adalah sebelumnya di dalam aliansi Jurassic, dinosaurus betina yang telah disuntik obat reproduksi sudah berturut-turut melahirkan kelompok telur dinosaurus pertama. Butir-butir telur dinosaurus yang sangat besar ini saat ini disimpan secara terpadu di lokasi inti di tengah Pulau Suona oleh para dinosaurus betina. Dalam menggali tempat telur dinosaurus yang tersembunyi dan aman. Benda. Bahkan secara khusus membangun kayu pelindung dari angin dan hujan. Pondok, dan lagi. Di dalam setiap sarang telur dinosaurus, pada dasarnya memiliki setidaknya 10 butir lebih yang sangat besar. Telur dinosaurus, yang terbanyak bahkan mencapai 30 butir. Di antaranya telur yang dihasilkan dinosaurus besar lebih sedikit. Dinosaurus berukuran sedang dan kecil lebih banyak. Namun ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat reproduksi dinosaurus biasa. Yang paling penting adalah setiap butir telur dinosaurus sangat besar. Seukuran T-Rex. Telur T-Rex yang dihasilkan Rexy. Perkiraan kasar beratnya mencapai 10 ton. Sebanding dengan sebuah truk besar. Jika dijumlahkan, jumlah kelompok telur dinosaurus pertama melebihi 5.000. Begitu mereka menetas, pemandangan itu pasti akan sangat spektakuler. Dan ini baru permulaan. Kelak kelompok demi kelompok telur dinosaurus akan semakin kuat. Semakin banyak. Saat itu kaum naga mereka juga akan benar-benar kembali ke puncak. Setelah selesai menginspeksi Pulau Suona, aku mendarat di tanah. Di tepi pantai, aku memanggil Mosasaurus, Giganotosaurus, T-Rex, Dilophosaurus, Quetzalcoatl. Kelima jenderal naga mengeluarkan 5 porsi esensi darah Titan. Membiarkan mereka meminumnya. Terima kasih atas anugerah Dewa Naga. Setelah masing-masing meminum esensi darah Titan, kelima jenderal naga semuanya jelas merasakan perubahan kualitas tubuh mereka. Ukuran tubuh melonjak drastis. Termasuk kekuatan, kelincahan, fisik. Bahkan atribut seperti mental telah diperkuat secara maksimal. Giganotosaurus, T-Rex. Panjang tubuh Dilophosaurus juga telah menembus 50 meter. Berat badan mencapai lebih dari 3.000 ton. Bentang sayap Quetzalcoatl melebihi 100 meter. Panjang tubuh Changlong bahkan mencapai 80 meter. Berat badannya melonjak hingga 5.000 ton. Mereka yang sekarang sama seperti Gray. Tingkat kehidupan mereka sudah berangsur-angsur mendekati Titan. Jika di masa depan ada kesempatan untuk mengonsumsi lebih banyak esensi Titan, dan mampu mencapai evolusi tingkat kehidupan yang sesungguhnya. Sementara itu, markas besar organisasi Monarch di Kastil Bravo, Bermuda. Dr. Kinsey. Kami telah melacak jejak Godzilla. Dia sekarang sedang bergerak menuju negara Galia. Vivian akan segera melaporkannya. Markas besar organisasi Monarch memiliki seperangkat alat khusus untuk melacak Godzilla. Dapat melalui satelit militer. Mendeteksi karakteristik radioaktif yang dipancarkan tubuhnya. Sehingga mengunci lokasi spesifik Godzilla. Tujuannya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di sana. Dr. Kinsey segera menebak niat Godzilla. Selama periode ini, Godzilla telah berturut-turut menyerang beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di negara-negara Eropa. Menghancurkan reaktor nuklir. Dan menyerap energi nuklir di dalamnya. Namun, pembangkit listrik tenaga nuklir kecil ini tampaknya tidak bisa memuaskan seleranya. Jadi, sekarang dia mengincar pembangkit listrik tenaga nuklir besar di negara Galia.
Dr. Kinze. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Godzilla tiba-tiba menyerang kita secara terus-menerus? Pembangkit listrik tenaga nuklir manusia. Mau tidak mau memegangi jantungnya. Berbagai hal yang terjadi selama ini. Benar-benar sangat sulit dipercaya. Dan membuat orang merasa tidak berdaya dan kecil. Pertama, pasukan militer negara Whitehead. Dikalahkan oleh Raja Dinosaurus Miraruzu. Dan dinosaurus di Isla Nublar. Kemudian bom nuklir membangunkan Godzilla dan jantan betina. Muto bergegas menuju Isla Nublar. Kemudian Muto jantan dan betina entah bagaimana dibunuh oleh Miraruzu. Dan Godzilla setelah keluar dari Isla Nublar. Bahkan seperti kesurupan. Terus-menerus menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir manusia. Ngomong-ngomong, saat mereka baru saja menemukan Godzilla. Setelah keluar dari Isla Nublar. Dia masih memiliki luka yang tidak jelas. Meskipun tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kemungkinan besar. Godzilla juga terluka oleh Miraruzu. Mereka tidak menyangka. Raja Dinosaurus Miraruzu sudah sekuat ini. Bahkan Godzilla bukan tandingannya. Menurut tebakanku, Godzilla seharusnya sedang dalam pertarungan dengan Miraruzu. Terluka sehingga menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk menyerap energi nuklir guna memulihkan lukanya. Dan mengisi ulang energi untuk persiapan perang. Ingin meningkatkan kekuatannya. Untuk bertarung lagi dengan Miraruzu. Dr. Kinde memang pantas menjadi peneliti. Ahli yang telah meneliti Godzilla selama puluhan tahun. Bisa langsung menebak niat Godzilla. Namun, karena Godzilla begitu besar-besaran. Melakukan tindakan menyerang manusia. Menyebabkan sikap negara-negara terhadapnya telah berubah. Tidak lagi percaya. Dr. Kinze. Ia mengklaim Godzilla sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Pernyataan pembela. Dan menganggapnya sebagai penghancur sejati. Godzilla telah mendarat di negara Galia. Negara Galia telah mengirimkan pasukan angkatan udara. Jarak dari lokasi Godzilla tinggal kurang dari 10 km. Vivian akan segera melaporkannya. Suruh mereka cepat mundur. Setelah Godzilla selesai menyerap pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklirnya, dia secara alami akan pergi. Jika tentara manusia memprovokasinya, dia tidak akan berbelas kasih. Dr. Kinde buru-buru berkata. Sayangnya sudah terlambat. Pembangkit listrik tenaga nuklir Gravelines di negara Galia. Bumi bergetar hebat. Godzilla yang mendarat di daratan. Benar-benar mengabaikan dari segala arah. Galia yang mendekat. Formasi jet tempur Rafale Angkatan Udara. Langsung menuju reaktor nuklir pembangkit listrik. Seluruh reaktor nuklir besar. Di bawah serangan Godzilla. Hancur seperti model mainan. Sejumlah besar zat radioaktif di dalamnya bocor. Segera ditelan dan diserap ke dalam mulut oleh Godzilla. Seiring dengan diserapnya sejumlah besar zat radioaktif ke dalam tubuh. Seluruh tubuh Godzilla menjadi hitam pekat. Sisiknya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Itu adalah fenomena yang disebabkan oleh batu ionisasi atom. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Bahkan tulang punggungnya yang hancur oleh pulsa saya. Beregenerasi dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Secara keseluruhan berbentuk karang yang tidak beraturan. Menjadi lebih tajam dan menonjol dari sebelumnya. Blue Lotus Godzilla. Godzilla saat ini telah berubah menjadi Blue Lotus Godzilla. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ukuran tubuhnya pun membengkak cukup banyak. Saat ini, pesawat tempur Rafale yang mendekat. Meluncurkan rudal. Mengenai sisik di permukaan tubuh Blue Lotus Godzilla. Menyebabkan ledakan yang menggelegar. Meskipun serangan rudal ini, bagi dirinya hanyalah seperti gigitan nyamuk. Namun Blue Lotus Godzilla tetap merasa marah. Detik berikutnya, Blue Lotus Godzilla menyemburkan dari mulutnya. Warna biru yang lebih indah dan memukau. Napas atom. Secara akurat mengenai pesawat tempur Rafale satu persatu. Seperti menggunakan meriam anti pesawat untuk menembak nyamuk. Dalam sekejap. Membuat seluruh formasi pesawat tempur musnah. Dengan mudah memusnahkan. Formasi pesawat tempur yang seperti ngengat yang menerjang api. Blue Lotus Godzilla melangkah pergi. Segera kembali ke dalam lautan. Menghilang tanpa jejak. Kabar tentang Godzilla yang berturut-turut. Menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di berbagai negara Eropa. Sudah tersebar ke seluruh dunia. Membuat semua negara merasa panik dan cemas. Menurut pemantauan organisasi Monarch. Setelah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir besar di Gaul. Godzilla kembali ke sarangnya di perairan Bermuda. Terlelap dalam tidur singkat. Untuk sementara tidak ada tindakan menyerang manusia lagi.
Namun sebelum negara-negara sempat merasa lega, masalah baru muncul saat masalah lama belum selesai. Pangkalan Angkatan Laut San Diego, California, Amerika Serikat. Pangkalan Angkatan Laut San Diego terletak di selatan kota San Diego. Di pantai timur Teluk San Diego. Adalah pelabuhan terbesar armada Pasifik Amerika Serikat. Dan merupakan pangkalan angkatan laut terbesar kedua di daratan utamanya. Sejak Amerika Serikat mengeluarkan perintah status siaga tempur tingkat 2. Di tengah keseluruhan, Pangkalan Angkatan Laut juga berada dalam kewaspadaan tinggi. Status persiapan perang. Kapal perang dari berbagai tingkat yang sedang menjalankan misi di luar. Satu persatu kembali ke pelabuhan asal. Siap siaga di sini. Hari ini cuaca cerah dan semuanya berjalan seperti biasa. Tiba-tiba di langit yang jauh, terdengar suara guntur yang memekakan telinga. Para tentara Amerika Serikat yang berjaga di sini melihat. Langit mulai berubah. Badai petir yang dahsyat sedang terbentuk dengan cepat. Sesaat yang lalu langit masih cerah dan matahari bersinar. Saat ini langit menjadi gelap gulita. Bahkan jari tangan sendiri pun tidak terlihat. Cuaca tadi masih baik-baik saja. Tiba-tiba akan turun hujan dan guntur. Apa yang aneh dengan itu? Perakiraan cuaca San Diego tidak pernah akurat. Apakah mataku yang salah lihat? Barusan. Sepertinya aku melihat seekor naga raksasa terbang di langit. Para tentara Amerika Serikat yang melihat pemandangan ini belum menyadari apapun. Sampai mereka menyadari badai petir ini sedang bergerak selangkah demi selangkah menuju pangkalan angkatan laut. Seluruh area menjadi gelap. Langit dipenuhi dengan kilatan petir merah yang padat, disertai suara guntur yang menggelegar. Pemandangan mengerikan itu seperti kiamat yang datang. Tepat di latar belakang kiamat ini, cahaya petir yang menyambar menerangi badai petir tersebut. Sepasang sayap naga putih perak yang terbang tinggi di langit. Sepasang sayap naga yang menutupi langit pun terbentang berat, menyelimuti langit, seolah ingin menelan segalanya. Membawa misi yang disebut kehancuran. Menyebarkan kematian dan keputusasaan ke tanah ini. Itu dia. Deathwing Miralos. Itu dia datang untuk membalas dendam pada kita. Di tengah seruan yang bersahut-sahutan, seluruh pangkalan angkatan laut tiba-tiba meledak. Negara membunyikan alarm tingkat tertinggi. Lebih dari 30.000 tentara Amerika Serikat di dalam pangkalan. Pasukan Angkatan Laut segera berkumpul. Dinasti Qing mengerahkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. 3 kelompok tempur kapal induk, serta unit-unit penerbangan Angkatan Laut. 2 tepat pada saat ini. Sebuah pulsa energi yang tak terlihat dan tak berwujud dilepaskan dari dalam badai petir. Dengan kekuatan yang meluluh lantakan, menyapu seluruh kapal dan pesawat. Bahkan menyelimuti seluruh pangkalan Angkatan Laut San Diego. Pasukan petir kehilangan kendali. Semua perangkat elektronik tidak berfungsi. Ini adalah serangan pulsa elektromagnetik. Bagaimana bisa ada serangan pulsa elektromagnetik sekuat ini? Peralatan anti gangguan elektromagnetik kami sama sekali tidak berguna. Hampir dalam sekejap mata, satu persatu jet tempur Angkatan Laut dan helikopter kehilangan kendali lalu jatuh ke laut. Bahkan kursi pelontar untuk melarikan diri juga kehilangan fungsinya. Pilot yang jatuh hanya bisa memejamkan mata menunggu ajal. Dan berbagai kapal dari 3 gugus tempur kapal induk juga tidak terkecuali. Perangkat elektronik satu persatu tiba-tiba memercikan bunga api listrik. Berbagai jenis senjata, komponen elektronik dalam peralatan sistem radar komunikasi rusak atau terbakar. Benar-benar lumpuh total. Kehilangan kemampuan tempur. Akhirnya bahkan seluruh pangkalan Angkatan Laut San Diego jatuh ke dalam kegelapan tanpa cahaya. Seluruh sistem komando operasi kehilangan kendali. Semua elang putih. Prajurit Angkatan Laut terjerumus ke dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam. Serangan ini bisa dikatakan membuat yang sangat bergantung pada berbagai informasi dan perangkat elektronik manusia. Seolah kembali ke zaman primitif dalam sekejap. Menjadi ikan di atas talenan yang siap disembelih. Ini adalah pulsa elektronik yang saya tingkatkan ke level 2. Jumlah gelombang mikropulsa yang dipancarkan, daya puncak dan frekuensinya berlipat ganda. Dalam bentuk transmisi radiasi ruang angkasa. Dapat merusak informasi elektronik, listrik, optoelektronik, dan fasilitas gelombang mikro. Jangkauan cakupan mencapai puluhan ribu kilometer persegi. Mencakup satu kota besar. Dengan tingkat teknologi manusia saat ini, sama sekali tidak mungkin bisa menahannya. Seluruh pasukan serbu. Saya memberi perintah. Di dalam badai petir. Aliansi Jurassic yang sudah siap siaga.
Para dinosaurus pun menyerbu keluar dengan ganas, melancarkan serangan dengan kekuatan yang menutupi langit. Yang memimpin serangan adalah Grey, serta yang telah meminum darah esensi Titan. Jenderal Naga Jurassic yang telah diperkuat secara signifikan. Ya Tuhan. Kita tamat. Lari, kita pasti mati. Kita semua pasti mati. Kenapa kita harus memancing monster yang begitu mengerikan? Tak terhitung prajurit Angkatan Laut Elang Putih melarikan diri dengan panik. Namun kemanapun mereka lari, mereka sulit lolos dari malapetaka. Grey yang turun dari langit berubah menjadi meteor, menghantam sebuah kapal induk. Kekuatan benturan yang dahsyat mematahkannya menjadi dua, lalu tenggelam ke dalam lautan. Naga biru yang melompat dari laut, juga dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya, menabrak terbalik kapal demi kapal. Semua prajurit Angkatan Laut Elang Putih yang jatuh ke laut, seketika langsung ditelan olehnya. Menikmati prasmanan dengan sangat puas. Pterosaurus dewa bahkan terbang di atas kapal-kapal, membentangkan sayap raksasanya, melesat dengan cepat di tempat yang dilaluinya. Manusia yang sekecil gedung langsung terangkat oleh badai yang ditimbulkannya. Tubuh mereka terlempar kemana-mana tanpa kendali. Roar-roar-roar Giganotosaurus, Tyrannosaurus dan Jilong juga satu persatu mendarat di badan kapal, menjadi sangat bersemangat karena rangsangan darah. Seolah-olah menjadi mesin penggiling daging, menelan dan membunuh semua manusia yang terlihat. Memandang rendah ke seluruh bagian belakang pangkalan Angkatan Laut San Diego, saya tiba-tiba memusatkan. Long Yi mendarat di tanah, di dalam tubuh. Reaktor atom sudah selesai mengisi daya. Detik berikutnya terlihat punggung saya memancarkan aliran radiasi berbentuk multiseri, disertai dengan penyebaran zat radioaktif dalam jumlah besar. Seketika menyelimuti seluruh pangkalan Angkatan Laut. Pelabuhan yang dilaluinya, bandara, bengkel perbaikan kapal, asrama tempat latihan, gedung perkantoran dan fasilitas bangunan lainnya musnah tak bersisa. Terjadi ledakan berantai yang dahsyat dan tak henti-hentinya. Entah sudah berapa lama berlalu hingga semuanya kembali sunyi. Sinar matahari kembali menyinari. Namun yang terlihat di depan mata di atas permukaan laut adalah puing-puing logam yang tak terhitung jumlahnya, serta tanah yang penuh lubang dan hangus terbakar. Tak ada yang selamat. Berita mengenai serangan di pangkalan Angkatan Laut Santiago sudah lama tersampaikan ke negara Amerika. Gedung Putih dan Pentagon di ibu kota juga secara simbolis mengirimkan pasukan bantuan. Namun hasilnya sudah bisa dibayangkan. Meskipun para petinggi Amerika tahu, bahkan jika mengirim lebih banyak pasukan bantuan, tetap tidak akan bisa menghentikan Raja Dinosaurus Miralus, serta dinosaurus mutan di bawah komandonya. Melainkan hanya pergi mengantar makanan. Namun tidak bisa menghentikan dan tidak mau menghentikan adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama setidaknya menunjukkan mereka sudah berusaha. Yang kedua menunjukkan mereka sudah menyerah kepada monster. Ini adalah sedikit hal yang tersisa bagi mereka. Harga diri yang menyedihkan. Dalam waktu singkat 1 bulan berikutnya, wilayah daratan Amerika, serta berbagai pangkalan militer di luar negeri, dan pembangkit listrik tenaga nuklir, semuanya diserang oleh dinosaurus-dinosaururu. Kerugiannya bisa dibilang sangat parah. Terutama kelompok tempur kapal induk yang mereka banggakan. Hampir semuanya musnah. Korban tewas dan terluka sudah melebihi 100.000 orang. Seluruh negara di dunia terkejut dan ketakutan karenanya. Kode nama kematian. Sayap, Raja Dinosaurus Miralus. Namanya membuat banyak manusia ketakutan. Gentar mendengar namanya. Rangkaian tragedi ini juga membuat manusia benar-benar menyadari bahwa pemilik bumi bukanlah mereka, melainkan makhluk-makhluk raksasa ini. Titan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan hal yang bisa mereka lakukan hanya bertahan hidup di sela-sela mereka. Pulau Suona saat ini, dinosaurus dari aliansi Jurassic telah menjadikan Pulau Suona yang lebih luas sebagai markas besar. Berhasil berkembang di dalam area inti yang hanya milikku. Tiba-tiba muncul aliran energi yang sangat besar. Namun segera kukendalikan. Tidak menyebar keluar. Selama 1 bulan ini, melalui serangan besar-besaran, menyerang pangkalan militer dan pembangkit listrik tenaga nuklir Amerika. Aku menyerap energi nuklir dalam jumlah yang luar biasa. Jauh lebih banyak daripada bom nuklir puluhan juta ton sebelumnya. Dan jauh lebih melimpah. Dan ini akhirnya membuat organ reaktor nuklir di dalam tubuhnya mengalami perubahan kualitas yang sesungguhnya. Dari reaksi fisi nuklir sebelumnya menjadi reaksi fusi nuklir. Dibandingkan dengan fusi nuklir bom hidrogen yang tidak terkendali.
Organ reaktor nuklirku adalah fusi nuklir yang terkendali. Sebanding dengan bintang mini. Ini tidak diragukan lagi membuat napas atomku juga mengalami perubahan kualitas. Yang disemburkan bukan lagi panas radiasi biru putih, melainkan sinar panas pembakaran berwarna merah menyala. Sinar panas pembakaran adalah Godzilla versus Destoroyah. Jurus andalan Burning Godzilla di dalamnya. Kekuatannya setara dengan bom hidrogen. Berdasarkan reaksi fusi nuklir. Dengan menggabungkan dua inti hidrogen di dalam tubuh. Menjadi satu inti berat. Sambil melepaskan energi dalam jumlah besar. Suhunya bisa mencapai puluhan juta derajat Celcius. Lebih dari 100 kali lipat panas radiasi. Cukup untuk menandingi suhu inti matahari. Namun sekarang aku juga merasa dengan jelas. Organ reaktor atomku telah meningkat. Mencapai batas. Dalam waktu singkat menyerap lebih banyak atom. Setelah energi nuklir tidak bisa ditingkatkan lagi. Fokus untuk meningkatkan kekuatan. Harus kembali ke perolehan lebih banyak poin gen. Memperkuat berbagai kemampuan genetik. Setidaknya, bagaimanapun juga mencari masalah dengan manusia. Tidak bisa memberinya banyak gen. Hanya Titan dan monster yang lebih bernilai. Kakak, cepat kemari dan lihatlah. Banyak telur dinosaurus yang sudah menetas hari ini. Saat ini, Suijian Glei terbang dengan terburu-buru. Membawakan kabar baik untukku. Aku pun merasa senang. Segera membentangkan sepasang sayap naga. Pergi ke area tempat penyimpanan telur dinosaurus. Setelah Dewa Naga melihat kedatanganku. Semua dinosaurus yang berkumpul di sini. Semuanya memanggil dengan hormat. Dan pandanganku juga tertuju pada sarang-sarang telur dinosaurus. Ternyata benar terlihat. Sudah ada hampir setengah dari telur dinosaurus yang telah retak. Dari dalamnya muncul satu demi satu bentuk. Anak dinosaurus yang berbeda-beda. T-Rex, Giganotosaurus. Kilong, Pterosaur. Therizinosaurus. Anak dinosaurus yang baru lahir ini ukurannya tidak kecil. Berat badannya dihitung dalam satuan ton. Jauh lebih luar biasa daripada hewan biasa. Mereka jelas mewarisi gen induknya. Baru lahir sudah menjadi spesies mutan. Seiring dengan pertumbuhan yang terus berlanjut. Mereka tidak hanya akan tumbuh semakin besar. Mewarisi berbagai kemampuan genetik induknya. Tetapi juga akan menjadi semakin cerdas. Kecerdasan berkembang seperti bayi manusia. Sedangkan di dalam sarang telur dinosaurus Grey, 7 butir telur dinosaurus yang tersusun rapi. Juga satu persatu mulai bergerak. Permukaan cangkang telur muncul semakin banyak retakan. Dan berguncang dengan hebat. Menetas. Melihat pemandangan ini, Grey juga sangat bersemangat. Anak-anaknya akhirnya akan lahir. Segera telur dinosaurus terbesar pertama pecah. Seekor anak naga bersayap dengan sisik perak di sekujur tubuhnya. Menjulurkan kepalanya dari dalam. Sedang membawa sepasang mata indah seperti batu rubi. Memandang dunia baru tempat ia dilahirkan. Anak naga perak ini. Penampilan anak naga bersayap. Benar-benar seperti ibunya. Grey, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Panjang tubuh lebih dari 10 meter. Berat badan mencapai 30 ton. Bisa dibandingkan dengan Indominus Rex dewasa sebelumnya. Bahkan lebih besar. Dibandingkan saat aku dan Grey baru lahir. Benar-benar bagaikan bumi dan langit. Satu-satunya perbedaan adalah pada sisi perak anak naga tersebut. Ada tambahan garis hitam yang mencolok. Anak naga itu segera menghadap ke arah Grey yang berada tepat di depannya. Mengeluarkan raungan. Jelas mengenali bahwa ini adalah ibunya. Meskipun suara raungannya terdengar agak kekanak-kanakan. Namun memiliki wibawa naga yang luar biasa. Ini jelas mewarisi gelombang suara naga. Kemampuan pancaran. Melihat ke arah prajurit yang lebih perkasa dan besar di samping. Anak naga itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyusutkan kepalanya karena takut. Membuatku merasa sedikit geli. Apakah aku semenakutkan itu bagi naga? Adalah seekor naga beruang. Grey merendahkan tubuhnya. Dengan hati-hati. Menggendong anak sulungnya. Di antara alis dan matanya. Tanpa sadar bertambah kelembutan keibuan. Meskipun usia Grey juga tidak besar. Sama sepertiku, meski banyak bakat. Tapi dia sudah memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia dewasa normal. Emosinya juga sangat kaya. Anak naga yang baru lahir itu jelas lapar. Secara naluriah membuka mulutnya terus-menerus meminta. Sedangkan Grey sudah menyiapkan daging tauti segar. Memberikannya kepada anak naga untuk dimakan. Ngomong-ngomong, kakak, bantu aku memberinya nama. Sambil memberi makan anak naga, Grey berkata.
Namai saja Black. Aku berpikir sejenak. Lalu berdasarkan garis hitam yang ada pada anak naga itu, memberinya nama Black, begitu datang langsung Black. Asal-usul namanya bisa dibilang sejalan dengan Grey. Kebetulan 6 anak naga Grey lainnya juga bisa dinamai dengan cara yang sama. Menggunakan warna untuk menamai anak naga. Nafsu makan Black juga tidak kecil. 1 ekor utuh. Binatang Tao-Tie yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya. Semuanya dimakan habis olehnya. Setelah kenyang makan dan minum, Black tidak sabar untuk merentangkan sepasang sayap naganya. Terus mengepakkan sayap di dalam gua. Akhirnya melompat ke udara dan terbang. Ini adalah sayap naga yang mewarisi gen Pterosaurus. Kemampuan terbang. Anak Pterosaurus yang baru lahir sebenarnya sudah memiliki kemampuan terbang. Setelah sedikit berlatih, bisa dengan lancar menyelesaikan penerbangan pertama. Naga kecil Blake juga bisa dengan mudah melakukannya. Grey, yang baru menjadi ibu naga, juga mengkhawatirkan masalah keselamatan Blake. Mengikuti di belakangnya sepanjang jalan, untuk mencegahnya jatuh jika tidak bisa mengendalikan diri. Saat Blake, yang merupakan anak tertua, sedang berlatih terbang. Selama waktu itu, 6 adik laki-lakinya yang lain dan adik perempuannya juga menetas satu persatu. Penampilan mereka juga sangat mirip dengan ibu mereka, Grey. Namun yang mengejutkan, mereka terlahir dengan garis-garis berwarna berbeda di tubuh mereka dan menunjukkan keunikan mereka sendiri. Selain garis hitam di tubuh anak tertua, Blake, ada juga warna merah, putih, hijau, ungu, perak, serta berbagai warna emas. Fenomena aneh ini juga membuat saya merasa sangat terkejut. Mungkin 7 naga kecil yang dilahirkan Grey ini ditakdirkan untuk mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Saya memberi mereka nama satu persatu. Anak kedua, naga merah jantan, bernama Red. Anak ketiga, naga putih betina, bernama White. Anak keempat, naga hijau betina, bernama Green. Anak kelima, naga ungu betina, bernama Piper. Anak keenam, naga perak jantan, bernama Silver. Anak ketujuh, naga emas jantan, bernama Golden. Kelompok telur naga pertama dalam beberapa hari saja. Semuanya menetas. Dengan demikian, lahirlah generasi kedua naga dari aliansi Jurassic. Jumlahnya melebihi 5.000. Lebih dari 10 kali lipat jumlah naga generasi pertama. Anak-anak naga generasi kedua. Semuanya memiliki warisan tak terbatas dari induknya. Kemampuan tumbuh dan pertumbuhan cepat. Tubuh mereka bertambah besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Terus matang. Kecerdasan juga berkembang pesat. Tidak butuh waktu lama. Mereka akan mampu menjadi eksistensi yang bisa diandalkan. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Pulau Kyushu di Lembah Sakura, tepat pada hari ini. Sebuah gempa bumi super yang tiba-tiba melanda seluruh daratan Pulau Kyushu. Mulai retak inci demi inci di tanah. Semua bangunan runtuh seperti balok mainan. Jalan beton yang retak dan hancur terangkat dari tanah. Seperti gelombang tsunami yang dahsyat. Bergulung datang satu demi satu. Tak terhitung banyaknya orang Sakura. Semuanya dalam gempa bumi super yang tanpa peringatan ini. Tewas, tidak hanya itu. Gempa bumi super juga memicu serangkaian kebakaran. Tanah longsor dan aliran lumpur. Tsunami dan bencana sekunder lainnya. Di dalam negeri Sakura. Setiap saat. Jumlah korban tewas dan luka-luka meningkat drastis. Menurut perkiraan awal, gempa bumi super ini mencapai 9 skala Richter. Gelombang seismik yang dihasilkan melintasi ribuan kilometer. Pusat gempa mungkin berasal dari ratusan kilometer di bawah tanah. Atau bahkan lebih dalam lagi. Yang aneh adalah, gempa bumi super ini terus memicu gempa susulan. Dan gempa susulan tersebut dengan cepat bergeser dari pusat gempa di Pulau Kyushu. Di sepanjang cincin api Pasifik. Bergerak ke arah barat daya. Menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan. Para ahli geologi dari pihak negara Sakura mengaitkannya dengan aktivitas geologi yang istimewa. Namun, organisasi monarki yang mengetahui berita tersebut segera menyangkal hal ini. Gempa bumi super ini kemungkinan besar adalah karya monster Titan tertentu. Emma, tugas untuk menyelidiki gempa bumi besar di negara Sakura ini kuserahkan padamu. Dr. Kinze berkata kepada wanita berambut pirang ikal di depannya. Anda tenang saja, dokter. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Emma Russell mengangguk. Dia adalah kepala Direktur Penelitian Biologi. Bersama suaminya, Mark Russell,
Sesama anggota organisasi Monarch. Keduanya memiliki satu putra dan satu putri. Sejak bergabung dengan organisasi Monarch, pasangan Russell bersama-sama mengembangkan Orca. Tujuannya adalah mencari kemungkinan untuk berkomunikasi dengan Titan. Namun, putra pasangan Russell, Andrew, meninggal karena kejadian baru-baru ini di negara Amerika. Meninggal karena kerusuhan San Francisco. Menyebabkan hubungan mereka juga retak. Hingga berujung pada situasi pisah ranjang suami istri. Mark juga terus terpuruk dan keluar dari organisasi Monarch. Sementara Emma terus mempertaruhkan nyawanya untuk meneliti Titan dan menyempurnakan sistem Orca lebih lanjut. Setelah semuanya siap, Emma pun menaiki pesawat V-22 Osprey. Berangkat ke Pulau Kyushu, Jepang. Baru saja tiba di Pulau Kyushu. Yang terlihat di depan mata adalah hamparan luas. Reruntuhan yang hancur lebur. Bisa disebut sebagai neraka dunia. Selain itu, di sebuah kuil yang terletak tepat di pusat gempa, tiba-tiba muncul sebuah jurang besar yang tak terlihat dasarnya. Di dalam kuil tersebut, Emma baru mengetahui. Ternyata yang dipuja di sini adalah seekor Titan yang disebut Dewa Petir. Dan yang disebut Dewa Petir ini adalah yang dulu organisasi Monarch di Filipina temukan sebagai dinosaurus atom. Mural di kuil besar juga mencatat dengan setia tentang pertarungan antara Gojira dan Muto Prime. Hal-hal setelahnya dia juga sangat paham. Gojira dikalahkan oleh Muto Prime dan diparasiti dengan kematian yang mengenaskan. Muto Prime justru tidak diketahui keberadaannya. Kemungkinan besar juga sama seperti Titan lainnya. Tertidur di suatu tempat. Jika digabungkan dengan begitu banyak petunjuk yang memicu Pulau Kyushu kali ini, dalang dibalik gempa bumi super besar, kemungkinan besar adalah Muto Prime. Dia sudah terbangun dari tidurnya, mampu memicu gempa bumi super sebesar ini. Ini menunjukkan level Muto Prime pasti telah mencapai level Alpha. Ini bagi dunia manusia adalah bencana besar lainnya. Kepulauan Mariana di Pasifik Barat. Pangkalan militer Angkatan Laut Guam yang dikuasai Amerika Serikat. Pangkalan militer Angkatan Laut Guam hampir merupakan pangkalan militer luar negeri Amerika Serikat. Salah satu dari sedikit pangkalan militer yang tersisa. Karena selama bulan ini, Raja Dinosaurus, Miraruzu, serta patroli dinosaurus mutannya, serangan berulang kali terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir dan pangkalan militer, menyebabkan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sini. Para prajurit merasa ketakutan. Takut kalau sepasang sayap maut itu tiba-tiba datang, membawa keputusasaan dan kehancuran. Hari ini, di tengah kasus tersebut, menyusup ke militer Guam, seorang pria misterius di pangkalan tertangkap. Setelah diselidiki, orang ini bernama Alan Jonah. Adalah mantan kolonel tentara Inggris. Kemudian membentuk sebuah kelompok tentara bayaran yang terkenal buruk di dunia internasional. Apa tujuanmu menyusup ke pangkalan kami? Petugas yang bertanggung jawab atas interogasi bertanya dengan tegas. Hehe, apakah kalian tidak tahu? Sekarang ada seekor monster yang sedang menuju ke pangkalan kalian? Alan Jonah berkata dengan senyum sinis. Monster itu adalah sayap maut Miraruzu. Petugas itu tidak bisa menahan diri untuk merinding. Mungkinkah dia yang akan datang? Bukan, keberadaan yang jauh lebih menakutkan darinya. Sebentar lagi kalian akan tahu dia mewakili sang kaisar. Adalah raja dari dasar bumi. Begitu dia terbangun dari dasar bumi, pasti akan membawa kemarahan sang kaisar. Alan Jonah tertawa terbahak-bahak secara histeris. Orang gila, petugas itu merinding di sekujur tubuhnya. Saat ini bayang-bayang monster sudah menyelimuti pangkalan Guam. Seluruh prajurit Amerika Serikat. Meskipun dia tidak percaya pada Alan Jonah yang bicara ngawur tanpa dasar, tapi tetap tidak bisa menahan rasa takutnya. Akhirnya Alan Jonah untuk sementara dikurung di penjara pangkalan. Petugas itu juga tidak memberitahu Alan Jonah kepada orang lain di pangkalan, agar tidak menimbulkan kepanikan. Namun tepat pada petang hari itu, gemuruh, sekali lagi gempa bumi tanpa peringatan melanda seluruh Guam. Permukaan tanah di tengah pangkalan sekali lagi retak membentuk jurang yang besar dan dalam. Tiba-tiba, raungan gelombang suara yang merobek udara terdengar keluar dari jurang bawah tanah. Terlihat di tengah debu yang berterbangan. Sepasang warna coklat kekuningan yang merobek bumi. Tangan raksasa terulur. Diikuti oleh sesosok tubuh raksasa. Area hitam yang mengerikan. Kepala buaya berbentuk segitiga. Sepasang mata merah semerah darah. Cangkang eksoskeleton yang mengeras.
Seluruh tubuh dipenuhi bilah tajam yang menonjol. Yang paling menarik perhatian adalah sepasang cakar depan raksasa yang kokoh seperti pilar penyangga langit. Mengandung kekuatan mengerikan yang mampu melintasi gunung dan laut. Itu adalah Titan kelas Alpha. Raja dari ras kumbang gempa. Kumbang naga gempa. Tinggi Praimoto mencapai 103 meter. Beratnya bahkan mencapai 120.000 ton yang mencengangkan. Ukuran tubuhnya hanya kalah dari King Ghidorah. Sejak mengalahkan Dagon. Praimoto tidur di bawah Pulau Kyushu, Jepang. Organisasi Monarch pun belum pernah menemukan keberadaannya. Sampai beberapa waktu terakhir. Praimoto yang sedang tidur, melalui kumbang gempa. Induksi elektromagnetik dalam rasnya. Menemukan bahwa dua anak kumbang gempa yang dulu ia parasitkan pada Godzilla sudah mati. Hal ini membuat Praimoto seketika sangat marah. Bangun dari tidurnya. Ingin menemukan pembunuh anaknya. Membuat lawannya membayar dengan darah. Terlihat Praimoto mengangkat tinggi sepasang kaki depannya yang kuat. Cakar raksasa itu kemudian menghantam tanah dengan keras. Detik berikutnya, gelombang gempa yang destruktif menyebar ke segala arah. Kecepatan rambatnya sangat cepat. Bumi pun mengeluarkan suara tak tertahankan. Membuat permukaan pangkalan Guam benar-benar runtuh. Entah sudah berapa banyak prajurit Amerika yang tidak sempat bereaksi. Terkubur di dalam reruntuhan. Dan Praimoto juga dengan cepat menemukan kapal-kapal yang tidak seharusnya ada di sana. Kapal selam nuklir kelas Virginia. Tanpa ragu melahapnya. Menyerap energi nuklir dari reaktor nuklir. Saat Praimoto sedang berpesta. Raungan marah terdengar dari belakangnya. Di atas permukaan laut. Tiba-tiba muncul sosok Titan yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru. Sosok Titan itu adalah Godzilla. Selama bulan ini, Godzilla tidur di sarang laut dalam bermuda. Tidur di dalam lubang. Menyerap dan memurnikan energi nuklir dalam tubuhnya. Tepat hari ini, Godzilla akhirnya bangun kembali. Penyebabnya adalah karena dia merasakan aura milik Praimoto. Pertemuan musuh bebuyutan kuno. Pertempuran akan segera pecah, Godzilla menyerang lebih dulu. Melangkah lebar seperti kilat. Menerjang ke arah Praimoto. Praimoto juga tidak gentar. Godzilla mengandalkan ukuran tubuh yang lebih besar untuk menekan. Tanpa basa-basi. Tubuh raksasa dari dua Titan kelas Alpha pun bertabrakan. Memicu tekanan angin yang meledak. Aliran udara yang dahsyat membuat debu di sekitar beterbangan. Tanah pun tiba-tiba retak. Dan ambles. Dan dalam adu kekuatan ronde pertama, Praimoto masih lebih unggul. Godzilla tidak mampu menahan dan terus mundur. Serangan Praimoto tidak berakhir di situ. Tubuh monster raksasanya mengandung kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Seperti pegas yang terkompresi, ia melesat kembali. Dominan. Kekuatan liar berkumpul di sepasang kaki depan yang mengerikan. Cakar raksasa. Mengangkat getaran yang sulit ditangkap mata di udara. Gelombang itu seolah membelah udara menjadi dua. Pukulan gelombang gempa. Ini adalah salah satu jurus andalan Praimoto. Mengumpulkan gelombang gempa intensitas tinggi di kaki depan. Kedua tangan meledak dengan kekuatan setara. Energi gelombang terarah setara gempa besar di atas 8 skala Richter. Daya hancurnya sangat mengerikan. Godzilla baru saja menstabilkan tubuhnya. Langsung terkena satu pukulan gelombang gempa dari Praimoto. Seketika bumi seolah berguncang hebat. Tanah kembali bergetar hebat. Membuat Godzilla. Tubuh besarnya pun tak mampu menahan dan jatuh ke tanah. Namun yang tidak disangka oleh Praimoto adalah Godzilla yang menerima serangan penuhnya. Segera bangkit kembali. Tampaknya tidak mengalami cedera serius. Godzilla sangat murka. Pukulan dari Praimoto ini membuatnya tidak teringat sebulan lalu saat aku menghajarnya. Membuatnya teringat kembali akan pukulan brutal sebulan lalu. Keduanya hampir setara dalam hal kekuatan. Namun Godzilla sudah bukan Godzilla yang dulu lagi. Sejak terakhir kali tulang punggungnya dipatahkan oleh pukulanku. Dan mengalami luka dalam. Godzilla kemudian menyerap energi nuklir dalam jumlah besar. Untuk memulihkan lukanya secara bertahap. Dan tubuhnya pun mengalami evolusi adaptif. Kekuatan kulit, tulang, organ dalam, dan lainnya meningkat drastis. Terutama terhadap serangan jarak dekat berbasis kekuatan seperti ini. Memiliki daya tahan yang sangat kuat. Pengalaman bertarung Praimoto juga sangat kaya. Karena serangan kekuatan fisik tidak efektif terhadap Godzilla. Maka ia segera mengubah strategi pertempuran. Detik berikutnya, terlihat Praimoto membuka
Sepasang mata raksasa berwarna merah delima, memancarkan cahaya berwarna darah. Dari dalam tenggorokannya, mengeluarkan suara yang sangat melengking. Membentuk gelombang suara terarah yang bergetar hebat. Seperti riak yang merambat dengan cepat. Target yang dikunci adalah punggung Godzilla. Ini juga merupakan jurus pamungkas Prime Muto. Raungan super getaran. Mengubah energi melalui organ pulsa elektromagnetik. Raungan ultrasonik yang dilepaskan dapat merambat dengan kecepatan supersonik tinggi. Kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah gunung. Punggung Godzilla menerima gelombang suara yang kuat secara langsung. Namun, dalam bayangan Prime Muto, pemandangan punggung yang hancur tidak terjadi. Punggung Godzilla ternyata mampu menahan raungan super getarannya tanpa kerusakan. Raungan hanya muncul sedikit retakan kecil di permukaannya yang bisa diabaikan. Godzilla kembali meraung dengan marah. Serangan Prime Muto ini membuatnya teringat kembali sebulan lalu, saat punggungnya dihancurkan oleh raunganku. Kemudian punggung berbentuk karang yang baru tumbuh juga mengalami adaptasi. Evolusi yang membuatnya menjadi lebih keras dan tebal. Cukup untuk menahan serangan berintensitas tinggi. Harus diakui, berkat pertarungan denganku sebulan yang lalu, membuat Godzilla harus berjuang keras, terus mengisi daya dan berevolusi, hingga kekuatannya meningkat pesat sekarang. Menghadapi Prime Muto pun tidak kalah sama sekali. Bersamaan dengan kilatan cahaya biru di sekujur tubuh Godzilla, semburan panas biru yang jauh lebih murni tiba-tiba terkumpul dari dalam mulutnya, berubah menjadi berkas cahaya raksasa yang sejajar dengan tanah, menghantam Prime Muto secara langsung. Prime Muto segera mengangkat lengan depannya untuk menangkis. Meskipun dia tidak seperti jantan dan betina, Muto yang memiliki kemampuan menembakkan pulsa elektromagnetik. Namun eksoskeleton yang menutupi tubuhnya berevolusi menjadi kulit plasma khusus. Kulit plasma ini adalah gelombang permukaan elektromagnetik. Memiliki daya pertahanan yang kuat, terutama efektif dalam menahan semburan atom, serangan energi. Namun kekuatan semburan panas biru jauh melampaui imajinasi Prime Muto. Setelah mengenai tubuhnya dengan tepat, suhu tinggi dan daya tembus yang kuat yang terkandung di dalamnya menghancurkan eksoskeletonnya hingga menembus dan menciptakan lubang besar. Banyak darah dan cairan serangga meledak keluar, menyemprot kemana-mana. Serangan ini telah menyebabkan luka parah pada Prime Muto. Prime Muto menahan rasa sakit yang luar biasa, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tidak menyangka sama sekali, kekuatan lawan ternyata begitu kuat. Dia jelas tahu, dirinya tidak mungkin menjadi lawan Godzilla. Maka saat Godzilla lengah, dia langsung berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, masuk ke dalam jurang bawah tanah. Di bawah tanah adalah wilayah Prime Muto. Godzilla pun tidak berani gegabah mengejarnya ke bawah. Hanya bisa membiarkan lawannya melarikan diri. Namun, mampu mengalahkan Prime Muto, membuat Godzilla pun tidak bisa menahan diri untuk percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika bertemu lagi dengan junior dinosaurus atom itu, dia pasti akan membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Sementara itu, Pulau Sorna. Nama Pulau Sorna bagaimanapun diberikan oleh manusia setelah para dinosaurus menjadikannya sebagai markas. Aku pun mengubah namanya menjadi Pulau Naga. Aku tiba-tiba bersin tanpa alasan. Hembusan napas yang menyembur keluar dari lubang hidung berubah menjadi badai kecil, akan menarik napas di depannya. Blake dan yang lainnya yang sedang bermain. 7 ekor bayi naga kecil pun terbang, terhempas ke sana kemari. Terjatuh telentang, siapa yang memikirkanku? Aku tiba-tiba berdiri. Sepasang sayap naga raksasa membentang. Kekuatan persepsi super menyebar dengan tenang, melintasi lautan dan daratan. Akhirnya menemukan Godzilla yang meninggalkan pangkalan Guam, serta Muto utama yang melarikan diri jauh di dalam bumi. Kedua Alpha Titan itu lumayan. Akhirnya bisa sedikit meregangkan otot. Muto utama berlari sepanjang jalan, sementara Godzilla terus mengejarnya tanpa henti. Di sekitar Laut Barents di Samudra Arktik, Muto utama muncul, menyerang kapal selam nuklir Rusia dengan menyerap energi nuklir atom. Dengan cepat memulihkan luka parah yang dideritanya, Godzilla segera muncul. Muto utama ketakutan dan kembali masuk ke dalam laut bumi, melarikan diri dengan panik kali ini. Muto utama tampaknya memikirkan strategi untuk menghadapi Godzilla. Menuju langsung ke Amerika Serikat. Pergi ke New Jersey di bagian timur. Gempa bumi yang tiba-tiba muncul kembali melanda New Jersey.
Kota besar yang ramai. Mengubahnya menjadi reruntuhan yang berantakan. Cepat dari dalam jurang di wilayah bawah tanah. Muto utama tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Namun kemunculan kali ini di New Jersey. Muto utama. Bukan untuk menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir atau pangkalan militer. Tujuannya adalah mencari kaumnya sendiri. Melalui induksi elektromagnetik antar ras kumbang gempa. Muto utama merasakan. Di sini juga tertidur keturunan langsungnya. Karena itulah dia datang dari jauh. Ingin membangunkannya. Karena 1 lawan 1. Tidak bisa mengalahkan Godzilla. Muto utama memanggil Titan. Bersamaan dengan listrik yang terus dikeluarkan Muto utama. Pulsa magnetik. Di bawah tanah pusat perbelanjaan besar di kota itu. Merespons dan mengeluarkan suara tajam yang jelas. Saat tanah bergetar hebat. Seekor Muto betina berukuran raksasa. Segera muncul dari sana. Ukurannya bahkan lebih besar dari Muto sebelumnya. Tingginya mencapai 95 meter. Beratnya diperkirakan lebih dari 80.000 ton. Bentuknya juga lebih mirip dengan Muto utama. Ada pertumbuhan yang jelas di punggung dan sendi anggota tubuhnya. Tumbuh duri tajam. Eksoskeleton di tubuhnya. Cangkangnya dipenuhi luka lama dari medan perang. Muto betina ini adalah Ratu Muto. Juga keturunan terkuat Muto utama. Muncul dari banyak Muto betina dan dinobatkan sebagai ratu. Di masa depan akan menjadi kandidat Muto utama generasi berikutnya. Tingkat kekuatan. Cukup untuk berada di puncak Titan. Ratu Muto juga selalu tertidur. Di bawah tanah New Jersey. Dari awal hingga akhir. Organisasi Monarch tidak pernah menemukan keberadaannya. Sampai kemudian. Godzilla, King of the Monsters. Saat King Ghidorah membangunkan semua Titan yang tertidur. Dia baru muncul kembali. Ratu Muto yang terbangun. Melihat Muto utama. Segera membungkuk dengan hormat untuk menyatakan tunduk. Selain itu, Ratu Muto juga memberitahu Muto utama sebuah kabar. Di daerah Siberia. Sebelum Ratu Muto tertidur. Pernah melahirkan sekumpulan telur serangga. Dengan menyerap radioaktivitas jauh di dalam tanah. Tumbuh dan menetas dari biji. Sekarang dia bisa pergi. Membangunkan anak-anaknya. Keturunan generasi kedua yang dilahirkan Ratu Muto. Berbeda dengan keturunan generasi pertama yang dilahirkan Muto utama. Muto utama adalah makhluk hermafrodit. Dan yang dilahirkannya sebenarnya adalah sejenis spora parasit. Jumlah spora parasit ini relatif sedikit. Dan seringkali terhadap energi nuklir atom. Persyaratan cukup tinggi. Siklus penetasan juga lebih lama. Biasanya Muto Prime akan memilih untuk memproduksinya di atom. Reaktor nuklir dinosaurus. Di dalam organ. Sedangkan Ratu Muto adalah betina. Harus kawin dengan pejantan baru bisa bertelur. Yang dihasilkan juga telur Muto biasa. Jumlahnya cukup banyak. Sekali bertelur bisa menghasilkan ratusan butir. Kebutuhan akan energi nuklir atom juga tidak terlalu tinggi. Siklus penetasan pun lebih singkat. Tentu saja karena perbedaan keduanya. Maka keturunan generasi pertama yang dihasilkan Muto Prime. Kekuatannya akan lebih kuat. Seperti Ratu Muto. Muto jantan dan betina. Sedangkan keturunan generasi kedua yang dihasilkan Ratu Muto. Kekuatannya cenderung lemah. Namun keunggulannya ada pada jumlah yang lebih banyak. Contohnya dalam Godzilla 2014. Muto betina di atas bom nuklir. Menghasilkan banyak telur Muto. Muto Prime seketika sangat gembira. Dengan adanya kawanan Muto seperti ini. Jangankan Godzilla. Seluruh bumi akan menjadi milik mereka. Tidak boleh ditunda lagi. Muto Prime takut Godzilla akan datang mencarinya lagi. Membawa Ratu Muto kembali masuk ke dalam tanah. Menuju ke arah Siberia. Negara beruang. Wilayah utara dataran Siberia Barat. Sejak masa Perang Dingin tahun 1959. Organisasi Monarch telah di wilayah ini. Mendirikan pos terdepan Siberia Barat. Merupakan salah satu pos terdepan tanpa nomor yang langka. Dan juga pos terdepan yang paling awal. Di tengah angin utara yang menderu. Sebuah V-22 Osprey. Muncul di pos terdepan yang terbengkalai ini. Yang turun darinya. Adalah rombongan Emma yang datang dari Pulau Kyushu, negara Sakura. Dokter Emma, kami baru saja mendapat kabar. Muto Prime muncul di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Dan di sana telah membangunkan seekor Ratu Muto yang jauh lebih besar dari Muto lainnya. Saat ini belum diketahui kemana mereka akan pergi selanjutnya. Pria yang mengikuti di sampingnya, Mears, melaporkan kabar tersebut. Muto sialan ini
Aku punya firasat. Mereka akan muncul di sini selanjutnya. Menyebut ayah angkat Muto yang membunuh anaknya sendiri. Emma seketika memasang wajah penuh kebencian. Mengapa? Apakah kalian tahu? Pendirian pos terdepan Siberia Barat ini. Untuk mengawasi monster apa? Tanya Emma. Semua orang menggelengkan kepala. Pos terdepan Siberia Barat ini. Karena sudah lama tidak terawat. Sudah ditinggalkan sejak tahun 70-an abad lalu. Jika bukan karena Emma yang ingin datang ke sini. Mereka bahkan tidak tahu keberadaannya. Adalah seluruh kawanan Muto. Saat itu, satu unit pasukan teknik negara beruang. Ketika sedang menambang minyak di bawah tanah. Menemukan banyak telur Muto. Di sini menyerap zat radioaktif dari tambang minyak. Emma menjelaskan. Data rahasia mengenai abad lalu ini. Juga baru ia ketahui baru-baru ini. Kemudian organisasi Monarch mengetahui kabar tersebut. Barulah mereka mendirikan pos terdepan pertama di sini. Namun saat itu Monarch. Organisasi tidak mengetahui bahaya dari telur-telur Muto ini. Alih-alih membunuh mereka. Justru membiarkan mereka terus berkembang biak dengan alasan penelitian. Kemudian setelah Perang Vietnam berakhir di tahun 70-an. Anggaran organisasi Monarch dipotong. Sehingga pos terdepan ini ditinggalkan. Telur-telur Muto ini pun terlupakan di sudut. Meskipun telur-telur Muto ini selama ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun sekarang Muto Prime dan Ratu Muto bangkit satu persatu. Mereka pasti akan datang ke sini untuk membangkitkan keturunan Muto ini. Saat itu seluruh dunia akan dalam bahaya. Ya Tuhan. Semua orang yang mendengar kabar ini langsung pucat pasi. Muto Prime dan Ratu Muto. Kemunculan dua titan tersebut sudah membuat dunia porak-poranda. Jika mereka sedang membangunkan seluruh koloni Muto di sini. Jika itu terjadi, konsekuensinya tak terbayangkan. Kita harus bergegas sebelum Prime Muto dan Ratu Muto tiba. Untuk memusnahkan telur-telur Muto ini. Emma berkata. Segera, Emma dan kelompoknya menemukan lokasi tambang minyak yang ditinggalkan Uni Soviet. Setelah melengkapi diri dengan pakaian pelindung. Mereka turun jauh ke bawah tanah melalui lift. Hingga sampai ke bagian terdalam tambang. Yang terlihat oleh mereka adalah sejumlah besar telur Muto raksasa. Jumlahnya setidaknya ada ratusan. Meskipun tidak sebesar telur Muto jantan dan betina sebelumnya. Tapi setidaknya setengah dari ukurannya. Dan permukaan cangkang setiap telur Muto sudah mengalami pelapukan karena suhu yang sangat rendah. Mulai bergerak. Tanpa seolah-olah tidak ada kehidupan lagi. Telur-telur Muto ini pasti sudah mati, kan? Miles menghela napas lega. Tak disangka, tepat setelah dia selesai bicara. Telur-telur Muto ini seolah merasakan sesuatu. Dan secara bersamaan bergetar hebat. Permukaan cangkang telur kemudian retak dengan celah yang padat. Gawat, telur-telur Muto ini akan menetas. Wajah Emma berubah pucat pasi. Mereka terlambat. Cepat mundur, cepat mundur. Muto yang sudah menetas bukanlah sesuatu yang bisa mereka bunuh. Tetap di sini hanya akan menemui ajal. Jadi, Emma dan kelompoknya terpaksa buru-buru naik lift untuk melarikan diri. Saat itu juga, terlihat satu demi satu Muto dewasa keluar dari cangkang telur mereka. Dan semuanya mengeluarkan pekikan yang tajam dan menusuk telinga. Di antaranya ada Muto jantan yang bisa terbang. Berukuran lebih kecil. Dengan tinggi lebih dari 20 meter. Serta Muto betina yang lebih besar. Mencapai tinggi 40 meter. Meskipun kekuatan individu mereka tidak sebanding dengan Prime Muto atau Muto jantan dan betina langsung yang dihasilkannya. Namun mereka tetap bisa dianggap sebagai entitas subtitan. Dan jumlah mereka lebih dari 100 ekor. Begitu mereka muncul di dunia manusia. Konsekuensinya tak terbayangkan. Tepat saat Emma dan kelompoknya melalui lift. Baru saja melarikan diri dari tambang minyak. Gempa bumi hebat tiba-tiba datang dari bawah tanah. Retakan besar muncul satu demi satu di bawah kaki mereka. Itu Prime Muto. Dan Ratu Muto telah tiba. Baru saja mereka mengeluarkan pulsa elektromagnetik yang membangunkan semua telur Muto. Emma dan kelompoknya berlari menyelamatkan diri. Namun sebagian besar dari mereka terseret ke dalam retakan tanah. Jatuh ke dalamnya berarti kematian yang pasti. Berkat rahmat Tuhan, mereka berhasil mencapai pesawat yang terparkir tidak jauh dari sana. Dan segera lepas landas untuk melarikan diri dari lokasi. Tidak lama kemudian, terdengar dari dalam tambang sebuah pekikan yang memekakan telinga.
Tubuh masif Prime Muto yang penuh tekanan. Melompat keluar dengan tiba-tiba. Saat mendarat, ia menyebabkan gempa bumi yang mengguncang langit dan bumi. Membuat tanah di sekelilingnya disertai suara gemuruh. Hancur berkeping-keping. Debu yang berterbangan menutupi langit. Hanya untuk menonjolkan auranya yang mendominasi dunia. Mengumumkan kedatangannya ke seluruh dunia. Mengikuti di belakangnya adalah Ratu Muto. Serta ratusan Muto jantan dan betina yang mengerikan. Membentuk sebuah legiun Titan yang sangat mengancam. Langit dan bumi tertutup oleh kawanan serangga hitam. Yang menumpuk bersama. Seperti sebuah arus baja yang luar biasa menyapu. Selesai, semuanya sudah terlambat. Emma yang menyaksikan pemandangan ini dari udara. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak tahu. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menahan Prime Muto, Ratu Muto. Ditambah serangan dari begitu banyak Muto jantan dan betina. Bahkan Godzilla tidak mungkin bisa menjadi lawan bagi begitu banyak Muto. Satu-satunya kemungkinan adalah Raja Dinosaurus, Mirarus. Satu-satunya kemungkinan, Raja Dinosaurus Milaruzi. Di dalam benak Emma, tiba-tiba teringat sebuah nama yang sangat terkenal. Memang, selain Raja Dinosaurus Milarus dan kaum dinosaurus mutan di bawah komandonya, Emma tidak bisa lagi memikirkan siapa lagi yang bisa menandingi kaum Muto. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan familiar yang menjulang seperti gunung muncul kembali. Dialah yang terus melacak. Godzilla yang datang mengejar Muto utama. Yang datang mengikuti Godzilla juga. Ada pasukan darat dan angkatan udara dari negara beruang. Mereka juga karena Godzilla tiba-tiba mendarat di wilayah negara beruang. Dan datang jauh-jauh. Yang tidak pernah mereka duga sama sekali adalah baru saja tiba di sini. Mereka melihat di depan mata muncul banyak Muto jantan dan betina. Serta Muto utama dan Ratu Muto yang memimpin. Di hadapan para Titan dan monster ini. Tank apapun. Pesawat apapun. Semuanya tampak kecil dan konyol seperti semut dan nyamuk. Berita tentang ini juga segera disampaikan ke istana di ibu kota negara beruang. Dan lebih jauh lagi tersebar ke pejabat negara-negara di dunia. Memicu kehebohan global. Ini bukan seperti sebelumnya, 2 atau 3 Titan monster tingkat yang muncul. Melainkan ratusan monster tingkat Titan yang membentuk Legiun Titan. Tanyakan, negara mana di dunia ini yang mampu menahan serangan Legiun Muto seperti ini? Apakah umat manusia benar-benar akan menghadapi kiamat? Pada saat yang sama, di medan perang Siberia Barat, Muto utama kembali melihat Godzilla yang terus mengejarnya. Tidak lagi merasa takut. Sebaliknya mengeluarkan suara provokasi. Kini posisi penyerang dan bertahan. Sekilas, Ratu Muto yang mengikuti di belakang dan semua Muto. Semuanya mengeluarkan suara pekikan yang bersatu. Mengguncang langit dan bumi. Dan bersama-sama melepaskan pulsa elektromagnetik yang kuat. Hanya dengan satu serangan. Semua pasukan darat negara beruang, tank dan pesawat angkatan udara langsung berubah menjadi rongsokan yang tidak bisa beroperasi. Pesawat-pesawat jatuh dari langit. Tank-tank lumpuh di tempat. Untungnya, V-22 yang ditumpangi Emma dan rombongan berhasil melarikan diri. Sehingga tidak terkena dampak pulsa elektromagnetik. Pada saat yang sama, Godzilla ingin kembali memobilisasi di dalam tubuhnya energi nuklir dari reaktor atomnya. Melepaskan napas atom untuk melancarkan serangan. Namun ternyata reaktor atomnya juga benar-benar kehilangan efektivitas terhadap Muto utama. Tanpa ampun mengeluarkan tawa mengejek. Inilah saatnya membalas dendam dan melancarkan serangan. Melancarkan serangan terhadap Godzilla, Ratu Muto dan semua Muto jantan dan betina. Semuanya menerjang ke arah Godzilla. Selama Godzilla di depan mata dibunuh terlebih dahulu, maka dunia permukaan ini tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Keberadaan kaum Muto. Godzilla baru saja menangkis serangan Muto utama. Namun diserang balik oleh Ratu Muto dari belakang. Ada lebih banyak Muto jantan dan betina. Menerkamnya dari langit dan bawah tanah. Seolah-olah kawanan monster mencabik-cabik tubuhnya. Ingin mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Pasukan negara beruang yang kehilangan kemampuan untuk melawan. Prajurit juga tidak terkecuali. Di hadapan Muto jantan dan betina yang kejam ini, mereka diinjak-injak dengan mudah seperti semut. Menghadapi begitu banyak kaum Muto sendirian, Godzilla pun merasa sedikit tidak berdaya. Sejak zaman purba, kaum dinosaurus atau mereka dengan Muto,
Kaum kumbang gempa terus berperang tanpa henti. Kedua belah pihak harus saling membunuh. Sekarang, kaum dinosaurus atau mereka sudah hampir punah. Tidak disangka kaum Muto justru bangkit kembali. Kekuatannya sudah sangat kuat hingga tak terbendung. Namun meskipun demikian, dia harus berjuang sampai saat terakhir. Bersumpah untuk melindungi wilayahnya sampai mati. Tidak tahu sudah bertahan berapa lama. Tubuh Godzilla tidak bisa lagi menopang dan ambruk ke tanah. Sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Muto tertinggi yang penuh dengan ambisi juga tidak berniat untuk langsung membunuh Godzilla, melainkan mengeluarkan organ penelurannya. Ingin menanamkan parasit keturunan langsungnya ke dalam tubuh Godzilla, agar di kemudian hari bisa semakin memperkuat kekuatan kaum Muto. Godzilla pun kalah. Markas besar organisasi Monarch, Serizawa dan yang lainnya, saat menyaksikan kejadian ini melalui satelit, juga merasa jantung mereka seakan termas. Dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang tak tertahankan. Bahkan Godzilla pun kalah. Siapa lagi yang bisa menghentikan kaum Muto? Dokter Serizawa. Satelit baru saja mendeteksi sekumpulan awan badai petir yang sangat kuat sedang bergerak cepat mendekati wilayah Siberia Barat. Tiba-tiba, Vivienne menemukan sesuatu dan berseru kaget. Awan badai petir. Serizawa dan yang lainnya terkejut. Serizawa menyadari sesuatu. Ya Tuhan, dia datang. Sayap kematian Miraluzet. Badai awan petir yang menyelimuti langit Siberia Barat akhirnya menghilang. Sejak kedatangannya yang tiba-tiba hingga kepergiannya yang mendadak. Hanya berlalu kurang dari setengah jam. Dan selama waktu ini, karena satelit penginderaan jauh, manusia yang tidak bisa memantau situasi secara spesifik sudah kacau balau. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Kaum Muto yang dipimpin oleh Muto tertinggi, dan kaum dinosaurus yang dipimpin oleh Miraluzet. Bagaimana situasi pertempurannya? Pihak mana yang bisa meraih kemenangan akhir? Namun mereka segera menyadari kembali. Tidak peduli pihak mana yang menang. Bagi manusia, itu bukanlah hal yang baik. Baik itu Muto maupun dinosaurus. Keduanya adalah penghancur sejati. Kecuali jika mereka saling menghancurkan hingga terluka parah. Jika tidak, situasi manusia tetap dalam bahaya besar. Markas besar organisasi Monarch di Kastil Bermuda. Dokter Serizawa. Awan badai petir di Siberia Barat telah menghilang dan bergerak cepat ke arah Pulau Sona. Saat pertama kali menemukan situasi tersebut, Vivienne segera melaporkannya. Serizawa segera bereaksi. Ini berarti adalah kaum dinosaurus yang dipimpin oleh Raja Dinosaurus Miraluzet menang. Lalu, bagaimana dengan Muto tertinggi dan kaum Muto? Seiring dengan transmisi ulang gambar pemantauan satelit, semua orang segera melihat pemandangan yang mengejutkan di Siberia Barat. Medan perang. Benar-benar pemandangan seperti neraka. Permukaan tanah yang luas hancur lebur. Bahkan lapisan batuan mencair menjadi magma karena suhu tinggi. Tidak ada mayat kaum Muto yang tersisa. Mungkin sudah musnah menjadi abu. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya pertempuran yang terjadi saat itu. Benar-benar sebuah bencana. Serizawa terdiam lama sebelum menghela napas. Untungnya, area medan perang jauh dari kota berpenduduk padat. Manusia yang terlibat di dalamnya kali ini sebagian besar adalah tentara negara beruang. Dan Miraluzet yang menang serta kelompok dinosaurus mutasinya juga tidak menyerang kota manusia lebih lanjut, melainkan kembali ke Kastil Sona. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan di tengah kemalangan. Tapi siapa yang tahu? Apakah hal serupa akan terjadi di masa depan? Monster tingkat Titan yang ada di bumi jumlahnya jauh lebih banyak dari ini. Tersebar hampir di seluruh dunia. Apalagi dengan adanya dunia inti bumi. Mereka manusia. Apakah benar-benar bisa di antara begitu banyak Titan dan celah monster bertahan hidup? Sementara itu, di atas pesawat B2 yang melarikan diri, Emma menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah melakukan kontak jarak dekat dengan para Titan dan monster ini, dia baru menyadari secara mendalam betapa kecil dan tidak berdayanya manusia. Mengapa ada begitu banyak monster yang ada? Mungkinkah Tuhan ingin memusnahkan umat manusia? Emma mau tak mau teringat akan perkataan Gaia di atas. Jika bumi dianggap sebagai organisme hidup, maka manusia adalah parasit di dalam tubuh bumi. Bahkan bisa dikatakan sebagai virus.
Selama ribuan tahun manusia selalu menganggap diri sebagai penguasa bumi. Apa hasilnya? Kelebihan populasi, polusi lingkungan, perang, kepunahan massal biologis baru sedang terjadi. Penyebab utamanya adalah manusia. Manusia adalah sumber infeksinya. Jadi sistem imun bumi mulai bekerja. Monster-monster yang muncul silih berganti ini adalah untuk membasmi virus. Jika dibiarkan begitu saja, manusia terus berkembang tanpa kendali. Dunia pasti akan berakhir. Pada saat ini Emma sadar. Hanya merasa sejak putranya berkorban. Dunia yang putus asa dan kelabu di depan mata tiba-tiba menjadi terang. Manusia adalah virus bumi. Seluruh masyarakat manusia adalah wabah yang sesungguhnya. Miralus, Suprimoto, Godzilla, dan monster lainnya adalah cara untuk memulihkan tatanan dan keseimbangan bumi. Dan misinya adalah membangunkan lebih banyak monster. Membiarkan mereka memusnahkan manusia. Menyelamatkan seluruh dunia. Emma berdiri kembali. Selanjutnya dia akan berusaha untuk itu. Meskipun harus dikucilkan oleh seluruh umat manusia, dia tidak peduli. Hancurkan tirani manusia. Dunia milik monster. Saya dan para dinosaurus generasi pertama yang menang besar. Sudah kembali dengan kemenangan ke pulau. Godzilla kembali ke sarangnya. Dia yang kelelahan juga perlu beristirahat dengan baik. Adik, selamat kamu telah menyelesaikan levelnya. Mendapatkan hadiah. Suara notifikasi Titan Essence terdengar lagi. Hadiah kali ini lebih melimpah. Sebanyak 5 bagian esensi Titan. 5 bagian esensi Titan ini. Untuk memperkuat Barong setelah Wulong. Memperkuat Kimen. Dan dari dalam tubuh Suprimoto. Esensi Titan tingkat Alpha yang diekstraksi. Saya berencana untuk memperkuat Gesu lebih lanjut. Seharusnya ada kesempatan baginya untuk melompat dalam tingkatan kehidupan. Berevolusi menjadi Titan sejati. Segera saya memanggil Gesu. Yang mengikuti di belakangnya dengan riang. Ada 7 naga kecil. Gelei, telanlah ini. Saya. Esensi Titan tingkat Alpha milik Suprimoto. Memberikannya kepada Gelei. Saya juga menaruh harapan besar padanya. Dengan pengalaman sebelumnya mengonsumsi esensi Titan. Gelei juga tahu. Ini adalah harta untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Gelei menelannya tanpa ragu. Juga ingin menjadi lebih kuat. Kelak berdiri di samping kakak dan bertarung bersamanya. Kali ini, energi yang terkandung dalam esensi Titan lebih murni dan besar. Membuat Gelei merasa sulit menahannya. Mengeluarkan raungan kesakitan. Namun dia tetap mengandalkan kekuatan tekadnya. Mengertakkan gigi dan bertahan. Seiring dengan penyerapan energi yang terus-menerus. Tubuh Gelei membengkak dengan drastis. Bahkan penampilannya berubah drastis. Sisik perak putihnya ternyata dihiasi dengan pola ungu yang misterius dan agung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yang membuat saya sangat terkejut adalah di bagian rusuk Gelei. Ternyata tumbuh lagi sepasang sayap raksasa. Jika dijumlahkan menjadi 2 pasang. Giok naga itu mudah. Permukaannya dipenuhi dengan sisik yang mengandung berbagai partikel pigmen. Mampu menghasilkan kilatan yang indah. Seluruh wajahnya seperti awan ungu. Bertatahkan rangkaian cahaya yang cantik. Posturnya sangat indah. Akhirnya evolusi tingkatan kehidupan Gelei selesai. Panjang tubuhnya melonjak hingga 100 meter dalam sekali tarikan napas. Tingginya mencapai 50 meter. Beratnya melebihi 30.000 ton. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah masuk ke jajaran Titan. Dan setidaknya oleh kekuatan Titan Taji. Dan di dalam tubuhnya juga memiliki atom, organ reaktor nuklir dari ras dinosaurus. Bisa menyerap energi nuklir. Namun yang istimewa adalah organ reaktor nuklirnya berbeda dengan milik saya. Tidak bisa menggunakan elemen tanah atom melalui fisi nuklir. Melainkan mampu mengubah energi nuklir atom menjadi sejenis gelombang cahaya biologis. Dan memproyeksikan gelombang cahaya tersebut ke sayap naga yang strukturnya kompleks. Di atas sisik. Membentuk sejenis sinar pulsa dengan daya tembus yang sangat kuat. Jurus ini saya sebut sebagai pulsa pelangi. Kemudian, ketika organisasi Monarch melihat evolusi menjadi Titan Go oleh Dr. Qin Zhixiang, secara pribadi melakukan tindakan rahasia untuknya dan memberinya kode nama yang sangat terkenal. Ratu Cahaya Ajaib, Otuna. Otuna adalah Ratu Cahaya Ajaib dalam legenda penangkap naga. Memiliki sayap yang dapat terus beregenerasi. Akan terus berevolusi dari bentuk 2 sayap. Bentuk akhirnya mencapai 600 juta. Saat setiap pasang sayapnya bersinar. Dengan cahaya yang indah. Akan meluncurkan kekuatan penghancur dunia untuk menahan waktu.
Menyapu bersih kejahatan. Selain Geksu, 5 tetes darah esensi Titan yang tersisa. Saya juga membiarkan salah satu dari 8 naga, Therizinosaurus. Pemimpin Carnotaurus. Pemimpin Yutyrannus. Pemimpin Velociraptor. Pemimpin Dilophosaurus meminumnya. Membuat mereka juga mengalami penguatan. Mencapai tingkat subtitan. Namun, masih ada lebih banyak biksu daripada daging. Darah esensi Titan sama sekali tidak cukup. Selanjutnya target saya. Juga diletakkan di dunia inti bumi yang dipenuhi Titan. Luasnya dunia inti bumi sama sekali tidak kalah dengan dunia permukaan. Berdasarkan apa yang ditampilkan di film Monsterverse saat ini, diperkirakan hanya puncak gunung es. Ada berapa lapisan di dunia inti bumi? Dan ada berapa banyak monster tingkat Titan yang tidak diketahui? Saya juga sangat penasaran tentang hal ini. Mengenai pintu masuk dari dunia permukaan ke dunia inti bumi. Sejauh yang dia tahu ada Pulau Tengkorak, Palung Mariana, Antartika dan Kairo. Kota-kota manusia seperti Rio de Janeiro. Namun, tidak perlu repot-repot seperti itu. Masih harus lari ke sana kemari. Saya berencana langsung di Pulau Nublar di sebelah. Membuka pintu masuk menuju dunia inti bumi. Nantinya jika kaum dinosaurus ingin pergi pulang antara dunia permukaan dan dunia inti bumi, semuanya akan sangat mudah. Benar, sebelum pergi ke dunia inti bumi, bawa si tampan dari Pulau Tengkorak ke sini. Saya tiba-tiba teringat hal ini. Hampir saja melupakan Kong, si tampan yang tertinggal. Sebelumnya, saya juga sudah berjanji untuk membawa Kong mencari istrinya. Jadi perjalanan ke dunia inti bumi ini bisa sekalian membawanya bersama. Tugas ini saya serahkan kepada Geksu. Memintanya pergi ke Pulau Tengkorak untuk membawa Kong ke sini. Setelah mengatur segalanya, saya juga untuk sementara memasuki kondisi meditasi tertutup. Membuka panel simulator. Menggunakan ratusan juta poin klasik yang diperoleh dari memusnahkan klan Muto sebelumnya. Terus melakukan penguatan berbagai kemampuan genetik. Ah, betapa sepinya menjadi tak terkalahkan. Menghadapi embusan angin laut yang menerpa wajah. Saat ini saya juga merasa sedikit tidak tahan di ketinggian. Perasaan dingin. Kedua tangan di saku. Tidak tahu apa itu lawan. Pulau Tengkorak, sesuai instruksi kakak. Glei telah meninggalkan Pulau Naga. Langsung menuju ke Pulau Tengkorak yang terletak di ujung lain Samudra Pasifik. Bersamaan dengan Geksu. 2 pasang sayap naga yang membentang hingga 200 meter terbuka. Menembus cakrawala. Tiba-tiba, muncul jalur laser berbentuk busur yang berwarna-warni. Itu adalah reaktor nuklir di dalam tubuhnya. Aliran partikel bermuatan energi tinggi yang dipancarkan. Bertabrakan dengan atom di atmosfer atas. Fenomena cahaya yang dihasilkan. Dan kecepatan terbangnya saat ini. Paling cepat bisa mencapai lebih dari 2 Mach. Sepanjang jalan menghasilkan ledakan sonik yang kuat. Langit luas yang tidak diketahui namanya. Kemunculan Glei dalam bentuk baru. Juga menarik perhatian organisasi Monarch sejak saat pertama. Kode nama dan nama Ratu Cahaya Ajaib, Otuna. Juga pada saat inilah dicatat. Dan segera dikenal luas. Arah tujuan Otuna adalah Pulau Tengkorak. Qin Zeshilang bertanya. Ya, sepertinya dia pergi mencari Kong. Sebelum ini, Kong tampaknya tunduk pada Raja Dinosaurus, Mirarus. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang direncanakan oleh dinosaurus mutan ini? Vivian berkata. Saat ini, fokus seluruh umat manusia bisa dibilang terpusat pada mutasi di Pulau Sonai. Pada kaum dinosaurus. Namun, pinggiran Pulau Sonai terhalang oleh badai awan petir yang menghalangi satelit untuk memantau. Orang-orang hanya bisa berspekulasi dalam skala yang lebih luas. Memperkirakan tindakan dinosaurus selanjutnya. Dengan lancar tiba di Pulau Tengkorak. Glei langsung menerobos masuk ke dalam badai awan petir di pinggirannya. Cahaya cemerlang yang dipancarkan oleh naga itu menerangi kegelapan yang pekat. Menonjolkan postur alaminya. Mendarat di Pulau Tengkorak yang terisolasi. Glei dengan raungan nyaring mengumumkan kedatangannya. Di suatu tempat di Pulau Tengkorak, meskipun bukan waktu yang sama. Tapi di tempat yang sama. Kong yang sedang tidur terbangun karena terkejut. Mendengar raungan asing itu. Mengira ada penyusup lagi yang datang. Buru-buru menyeka air liur di sudut mulutnya. Dengan marah bergegas mencari sumber suara. Karena bos naga memerintahkannya untuk menjaga Pulau Tengkorak di sini. Dia tidak akan pernah membiarkan penyusup lain menginjakkan kaki di sini. Kong baru saja tiba di lokasi.
Yang terlihat di depan matanya adalah seekor naga bersayap 4. Naga perak yang memancarkan cahaya terang. Radiasi cahaya yang menyilaukan terpancar ke arahnya. Hampir membuatnya sulit untuk membuka mata. Tidak berani menatap langsung. Apakah kau Kong? Gelei. Melihat gorila berbulu hitam yang digambarkan oleh kakaknya. Mengeluarkan gelombang suara komunikasi Titan. Juga meredupkan kilau sayap naganya. Harus diakui, menurut estetika kaum naga, makhluk ini benar-benar jelek. Bagaimana kau mengenalku? Siapa kau? Kong baru bisa sedikit menatap Gelei. Bertanya dengan bingung. Namaku Gelei dari Aliansi Jurassic. Diperintahkan oleh Dewa Naga untuk membawamu pergi dari sini. Pergi ke Pulau Naga untuk menemui Dewa Naga. Gelei menjelaskan. Mendengar ini, Kong akhirnya mengetahui asal-usul Gelei. Ternyata bos naga itu seharusnya adalah utusan Dewa Naga. Kong sangat terkejut dan senang. Setelah Dewa Naga pergi, dia selalu mematuhi perintahnya untuk menjaga Pulau Tengkorak. Beberapa bulan telah berlalu. Mengira Dewa Naga telah melupakannya. Ternyata sekarang dia mengirim naga untuk menjemputnya. Dewa Naga pernah berkata dunia ini sangat luas. Ingin membawanya melihat-lihat. Juga ingin membawanya mencari kaumnya. Pasti tidak akan mengingkari janji. Namun Kong tidak menyangka. Dewa Naga memiliki bawahan yang begitu kuat. Dia merasakan ancaman yang sangat kuat dari Gelei. Jika benar-benar bertarung, tidak tahu apakah dia bisa menjadi lawannya. Sebelum pergi dari sini, temani aku berlatih sebentar. Tiba-tiba Gelei berkata. Sepasang mata naga yang juga bersinar. Memancarkan kilau antusias. Setelah berevolusi menjadi Titan, dia belum pernah bertarung dengan sungguh-sungguh. Dinosaurus lain di Aliansi Jurassic sekarang tidak berada di level yang sama dengannya. Bertarung sama sekali tidak seru. Sedangkan gorila berbulu hitam di depannya yang terlihat berotot. Namun berpikiran sederhana. Kekuatannya tidak lemah. Juga bisa masuk dalam jajaran Titan. Seharusnya menjadi lawan yang bisa diajak bertarung. Kong, ini bagus? Ini tidak bagus. Namun detik berikutnya, Kong melihat Gelei mulai bergerak. Dua pasang sayap naga terbang ke udara. Setiap helai bulu di sayapnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya memadat menjadi semburan cahaya pulsa berbentuk pohon. Jatuh dari langit seperti hujan lebat. Setengah jam kemudian, Kong terkapar di tanah seperti anjing mati. Terengah-engah dengan lidah menjulur. Bulu hitam di tubuhnya pun rontok hingga botak di sana-sini. Dan meninggalkan banyak luka yang terus berdarah. Penampilannya sungguh sangat menyedihkan. Adapun penyebab dari segalanya, Gelei menari-nari dengan gembira di angkasa. Sepertinya dia juga tidak menyangka. Kekuatan tempurnya saat ini ternyata begitu kuat. Dengan mengandalkan keunggulan terbang di udara. Pertarungan tanding tadi. Tentu saja Gelei menekan dan menghajar Kong. Pulsa pelangi yang dilepaskannya dengan mudah. Meskipun kekuatan per unit tidak sekuat sinar radioaktif. Namun keunggulannya adalah kecepatan pelepasan yang lebih cepat. Jumlah pelepasan lebih banyak dan akurasi tembakan tinggi. Pengalihan daya tembak yang cepat. Saat mengenai target, pulsa pelangi akan menyebabkan kerusakan panas dan mekanis yang hebat. Tingkat kerusakan bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Melunakkan target. Melelehkan, menguapkan, hingga terionisasi. Dan penguapannya. Plasma yang terbentuk dari ionisasi dapat menyembur keluar dengan kecepatan tinggi. Gaya tolak yang terbentuk juga akan membuat target cepat berubah bentuk. Mematahkan Kong yang berkulit tebal. Terkena satu demi satu. Pulsa pelangi yang tak henti-hentinya. Mau tidak mau menjadi botak dan terluka. Tapi tidak ada masalah serius. Dengan kemampuan pemulihannya, tidak butuh waktu lama untuk pulih seperti semula. Kenapa selalu aku yang terluka? Kong merasa sedih dan ingin menangis. Tapi gigi depannya copot. Hanya bisa menelannya bulat-bulat. Siapa suruh kemampuannya memang kalah dari sang naga. Di luar Pulau Tengkorak, monster yang lebih hebat darinya benar-benar ada banyak. Jika dia tidak berusaha lebih keras. Bahkan untuk menjadi bawahan Dewa Naga pun tidak layak. Ayo kita pergi. Setelah pertarungan tanding berakhir, Gelei juga tidak membuang waktu lagi. Seluruh tubuh hanya mencari. Lalu mencengkeram tubuh Kong yang hampir 10.000 ton itu. Berniat membawanya kembali ke Pulau Naga seperti itu. Aku bisa berenang sendiri. Kong sangat marah. Dicengkeram di bawah kaki dengan begitu memalukan dan dipamerkan. Seperti mangsa. Apa aku tidak punya harga diri? Kalau begitu berenanglah sendiri.
Aku akan memandumu dari langit. Untungnya Gelei setuju dengan pengertian. Jika tidak, Kong benar-benar punya keinginan untuk membenturkan kepalanya hingga mati. Sebelum pergi, Kong juga datang ke Pulau Tengkorak, tempat tinggal suku Iwi, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah itu dia baru terjun ke dalam air laut, berenang dengan lincah seolah-olah seperti ikan, dan dapat secara langsung di dalam air laut menyerap oksigen yang diperlukan. Kong yang dulunya tidak bisa berenang, telah berubah menjadi kera air sekarang. Tentu saja karena Dewa Naga sebelumnya telah menganugerahinya gen ikan. Sementara Gelei terbang perlahan di ketinggian rendah, memandu jalan untuk Kong. Kamu berenang terlalu lambat. Biar aku saja yang mengantarmu. Namun tidak lama kemudian Gelei berubah pikiran. Lagi pula kecepatan berenang Kong benar-benar tidak bisa dibanggakan. Lambat seperti siput. Jika terus begini, entah kapan baru bisa sampai di Pulau Naga. Selanjutnya Gelei tidak peduli apakah Kong setuju atau tidak. Menuki ke bawah, menggunakan cakar untuk mengangkatnya dari air. Mengibaskan Kong dengan keras. Air laut yang membasahi seluruh bulunya. Lalu mengepakkan sayap untuk menambah kecepatan. Meledakkan kecepatan terbang supersonik. Terbang menuju arah Pulau Naga. Kong yang belum sempat bereaksi, tiba-tiba merasa kedua kakinya terangkat dari laut. Seluruh tubuhnya melayang ke udara. Kemudian langsung menghadapi kecepatan terbang supersonik. Angin kencang yang ditimbulkannya membuat mulutnya yang terbuka lebar jadi berubah bentuk. Kong, aduh sial, aku mau pulang. Markas organisasi Monarch di perairan Bermuda, kalian lihat. Itu adalah Otuna dan Kong. Gambar yang dikirim kembali oleh satelit muncul di layar lebar. Semua anggota organisasi Monarch. Semuanya bersama-sama menyaksikan Kong dicengkeram oleh cakar Otuna. Menembak mati di bawah. Pemandangan itu tidak bisa tidak terasa sedikit menggelikan. Hanya satu orang yang melihat pemandangan ini. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tanpa kesedihan maupun kegembiraan. Hanya ada semacam ketenangan seolah terlepas dari duniawi. Dialah Emma Russell yang kembali dengan selamat. Awalnya karena terakhir kali mempertaruhkan nyawa dalam insiden kerusuhan Rasmuto yang berbahaya. Organisasi Monarch telah memberinya cuti panjang. Ingin dia kembali ke kampung halamannya di Boston untuk beristirahat dengan baik. Namun Emma menolaknya tanpa berpikir panjang. Dia bahkan mengajukan permohonan kepada Tuan Qin Zeshilang untuk membawa putrinya, Madison, pergi ke negara Long yang terletak di bekerja di pos terdepan nomor 61 di Provinsi Selatan. Di sanalah tempat Mothra tertidur. Tujuan Emma adalah untuk lebih menyempurnakan, mengoptimalkan sistem Orca yang telah ia curahkan banyak usaha dan meluangkan waktu. Mencoba berkomunikasi dengan Mothra. Alasan memilih Mothra juga karena dalam catatan kuil terkaitnya, Mothra melambangkan perlindungan dan warisan. Adalah penjaga tatanan bumi. Kemungkinan untuk berkomunikasi dengan manusia lebih besar. Qin Zeshilang akhirnya menyetujui permintaan Emma. Namun tidak tahu bahwa semua ini hanyalah rencana Emma. Jauh lebih mengerikan daripada insiden kerusuhan Rasmuto sebelumnya. Badai Titan yang lebih mengerikan. Dalam waktu dekat. Membahayakan seluruh dunia manusia yang sudah goyah. Semuanya seperti prediksi awal Qin Zeshilang. Menghancurkan manusia dengan tangan sendiri. Tidak pernah dilakukan oleh monster. Melainkan keserakahan manusia itu sendiri. Keinginan dan ketidaktahuan. Setelah perjalanan panjang selama beberapa jam di Pulau Naga. Setelah melewati badai awan petir di luar. Baru membawa Kong kembali. Adapun Kong saat ini. Wajahnya sudah terlihat putus asa. Akhirnya berhasil pulih. Mendarat dengan selamat di Pulau Naga. Kong dengan cepat terpesona oleh pemandangan spektakuler di depan matanya. Terlihat di atas Pulau Naga. Ternyata dengan kecepatan yang luar biasa. Membangun satu demi satu gunung. Bangunan raksasa berbahan batu. Termasuk bangunan darat yang menjulang tinggi. Dan bangunan bawah tanah yang digali dalam. Menciptakan bentuk suku primitif. Inilah suku primitif pertama dari peradaban dinosaurus. Suku Jurassic. Dan di lokasi inti Pulau Naga. Dinosaurus bahkan menumpuk untuk Dewa Naga. Membangun sebuah istana kuno yang sederhana. Namun megah. Seperti sarang bermuda Godzilla. Istana Atlantis di dalam lubang. Seperti itu. Istana ini menjadi tempat tinggal Dewa Naga. Disebut Istana Dewa Naga. Di bawah pimpinan Gesu. Kong yang berjalan masuk ke Pulau Naga. Benar-benar seperti Liu Laolao memasuki Taman Grandview.
Tidak bisa tidak merasa kagum. Sepanjang jalan Kong juga melihat berbagai macam dinosaurus besar dan kecil. Terutama dinosaurus yang masih muda. Lebih banyak daripada dinosaurus dewasa. Sulit dibayangkan setelah mereka dewasa. Pemandangan spektakuler seperti apa nantinya. Kong benar-benar tidak menyangka naga. Ras dinosaurus di bawah perlindungan Dewa Naga ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Makmur dan sejahtera. Benar-benar membuatnya iri. Sejak saat lahir, Kong pun menjadi satu-satunya yang tersisa dari ras Kong di Pulau Tengkorak. Orang tua dan anggota ras lainnya semuanya tewas dalam pertarungan melawan Skullcrawur. Dia tumbuh sendirian sejak kecil. Jadi Kong selama ini sangat mendambakan untuk mencari anggota rasnya. Mendambakan kehadiran kasih sayang keluarga. Di langit tinggi di atas, tiba-tiba turun sesosok raksasa. Naga perak yang agung. Hanya dengan merasakan aura naga yang terpancar secara alami, Kong tidak bisa menahan rasa gemetar. Mendongak. Kong baru menyadari bahwa yang datang adalah Dewa Naga itu. Kong, kau sudah datang, mulai sekarang ini juga rumahmu. Dan kami semua adalah kaummu. Sepasang mata naga merah milik Dewa Naga seolah menembus lubuk hatinya sendiri. Kata-kata yang terucap semakin membuat Kong tertegun. Hati yang tersentuh dalam tidak akan kembali ke Pulau Tengkorak. Mulai sekarang, ini adalah rumahku, Kong. Setelah menaklukkan Kong, si penggemar kecil ini, aku pun memberitahunya. Kong, rencana kaum dinosaurus untuk masuk ke dunia inti bumi. Dunia inti bumi. Kong sebenarnya baru pertama kali mendengar istilah ini. Sama sekali tidak tahu keberadaan dunia inti bumi. Dunia inti bumi juga disebut bumi berongga. Adalah bumi. Ekosistem bawah tanah kuno di kedalaman. Dekat dengan sungai bumi. Di sanalah tempat asal para Titan. Aku menjelaskan secara singkat kepada Kong. Sayangnya Godzilla karena terluka parah. Kembali ke sarang untuk tidur. Jika tidak, dengan dia yang begitu ahli yang mengenal dunia inti bumi sebagai pemandu, pasti akan lebih mudah. Tapi itu tidak masalah. Jalan tetap harus ditempuh sendiri. Siapapun yang berani menghalangi jalan akan dimusnahkan. Jika dewa menghalangi, bunuh dewa. Jika Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Kaum Kong kalian juga berasal dari dunia inti bumi. Pergi ke sana, kau seharusnya punya kesempatan untuk menemukan kaum Kong kalian yang sebenarnya. Jelasku. Kaum Kong di Pulau Tengkorak sebenarnya juga berasal dari dunia inti bumi. Dan kaum Kong kuno di dunia inti bumi bukanlah karakter kecil. Sangat mungkin adalah Titan penguasa. Ingat dalam film Godzilla vs. Kong? Di dalam kuil kuno kaum Kong dunia inti bumi terdapat satu tahta Titan yang besar, serta 9 pilar yang mengelilingi tahta. Titan yang menjulang tinggi. Menurut dugaan, ini mewakili kaum Kong dunia inti bumi. 9 Raja Kong kuno di masa kejayaannya. Dalam komik Godzilla Dominion, pernah muncul seekor Raja Kong kuno. Dia karena dalam persaingan penerus Raja Kong Agung kalah dalam pertempuran. Terpaksa datang ke dunia permukaan. Menduduki salah satu sarang Godzilla di Samudra Arktik. Sarang. Kemudian dibunuh oleh Tiamat yang terbangun. Namun kemudian, kaum Kong dunia inti bumi dan kaum dinosaurus atom kelas Godzilla meletus perang besar. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dan Kong dunia inti bumi, bahkan dengan bagian tubuh dinosaurus atom, membuat kapak energi. Mampu menyerap energi nuklir untuk pengisian daya. Kekuatannya sangat kuat. Perang besar menyebabkan kaum Kong dunia inti bumi dan kaum dinosaurus atom musnah sepenuhnya. Raja Kong Agung dan banyak Raja Kong kuno gugur. Dan Godzilla juga terluka parah. Kembali ke sarangnya dan tertidur lelap. Sebagian kecil Kong dunia inti bumi datang ke permukaan Pulau Tengkorak di dunia. Karena kurangnya radiasi yang dibutuhkan Titan sebagai energi sumber, kaum Kong permukaan ini hanya bisa berburu hewan-hewan di Pulau Tengkorak sebagai makanan. Ukuran tubuh perlahan menyusut ke level 30 meter. Karena Pulau Tengkorak terletak di atas dunia inti bumi, ada Skullcrawur yang terus-menerus muncul, menyerang kaum Kong permukaan. Akhirnya kaum Kong permukaan hanya tersisa satu yang selamat. Itulah Kong yang ada di depan mata ini. Adapun mereka yang masih tinggal di dunia inti bumi, kaum Kong dikuasai oleh seekor kera berbulu merah bernama Scar King. Titan kera raksasa. Scar King kemudian pada masa musim keempat era baru memperbudak Titan kuno Shimo.
berusaha menaklukkan permukaan. Akhirnya dikalahkan oleh Godzilla. Disegel di dunia inti bumi. Kaum dari dunia inti bumi mencatatnya dalam bentuk lukisan dinding. Mencatat dengan detail bagian ini. Sejarah kaum Kong yang megah. Tentu saja sejarah kaum Kong ini. Aku tidak terburu-buru memberitahukannya sekaligus. Kong, tunggu saja nanti kalau ada kesempatan baru beritahu dia perlahan. Kalau tidak mau, ya sudah. Semua persiapan sudah selesai. Kecuali Changlong dan beberapa dinosaurus dewasa lainnya. Yang tinggal di Pulau Naga untuk menjaga rumah. Serta merawat anak dinosaurus yang masih lemah. Generasi pertama aliansi Jurassic. Dinosaurus semuanya berkumpul di sini. Membentuk pasukan dinosaurus yang megah. Segera bergerak menuju dunia inti bumi. Kong juga ada di antara mereka. Saat ini dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihat bayangan naga perak dewa naga berdiri dengan angkuh di langit. Sisik naga di sekujur tubuhnya seolah mengalirkan sungai magma yang bergejolak. Suhu udara di sekitar pun ikut meningkat tajam. Meskipun jaraknya cukup jauh. Kong bisa merasakan bulunya memiliki semacam rasa terbakar. Jika lebih dekat lagi, mungkin akan langsung terbakar seketika. Terlalu kuat, hanya dalam beberapa bulan berlalu. Dewa naga tidak hanya tubuhnya menjadi begitu besar hingga tak terjangkau. Tapi kekuatannya juga melonjak hingga membuatnya sedikit pun tidak ada niat untuk melawan. Ke tingkat yang tidak mungkin. Detik berikutnya. Terlihat seberkas cahaya merah yang membakar seperti sinar. Sinar panas turun dari langit. Jatuh ke permukaan reruntuhan dunia Jurassic. Seketika melelehkan lapisan batuan kerak bumi. Menembus lubang raksasa yang dalam tak berdasar. Setelah lapisan kerak bumi adalah lapisan batuan geoterma. Terakhir kali. Kedalaman yang bisa dicapai oleh elemen tanah atom saya. Hanya 1000 km. Dan kali ini angkanya sudah jauh lebih dari itu. Tepat pada saat ini. Saya jelas merasakan. Lapisan batuan geoterma yang menghalangi di depan benar-benar tertembus. Jalan di depan menjadi lancar tanpa hambatan. Tiba-tiba terbuka lebar. Tidak diragukan lagi. Di bawah sana adalah dunia inti bumi yang legendaris. Berangkat, perintah saya. Memimpin dengan melipat sayap naga. Melompat. Ke dalam terowongan geografi menuju dunia inti bumi. Yang mengikuti di belakang adalah Glei dan Kong. Kemudian 4 jenderal naga Jurassic. 8 bendera naga Jurassic dan lebih banyak kelompok dinosaurus. Pertama yang dilalui adalah terowongan super sepanjang 2.900 km. Tubuh sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi inti bumi. Melakukan gerak jatuh bebas. Namun intensitas ini, bagi para dinosaurus tidak ada artinya. Segera beradaptasi. Entah sudah berapa lama jatuh seperti ini. Akhirnya sampai di ujung terowongan bawah tanah. Di ujungnya. Tiba-tiba ada cahaya dari sumber yang tidak diketahui masuk. Saya yang pertama keluar dari terowongan bawah tanah. Segera yang terlihat di matanya adalah dunia yang penuh dengan warna fantasi. Mendongak ke atas yang terlihat bukanlah langit, melainkan daratan yang terbalik. Pegunungan raksasa seperti stalaktit menonjol dari atas kepala. Air terjun juga menyemprot ke atas. Menunduk ke bawah yang terlihat juga tetap daratan. Ada pegunungan, ada hutan, bahkan ada sumber cahaya. Menurut pengaturan dunia inti bumi, sumber cahayanya bukan berasal dari matahari, melainkan sejenis yang sepanjang tahun menyelimuti badai petir di posisi daratan. Itu bisa memancarkan cahaya ungu yang aneh, menerangi sebagian besar dunia inti bumi. Mengenai dari mana asalnya, untuk sementara belum diketahui. Seiring tubuh saya memasuki dunia inti bumi, ia segera merasakan gaya antigravitasi yang aneh. Tubuh naga yang tadinya jatuh dengan cepat tiba-tiba terangkat naik. Ini juga merupakan salah satu pengaturan dunia inti bumi. Sistem gravitasinya sangat berbeda dengan dunia permukaan. Daratan yang terbalik memiliki gravitasi di kedua sisi atas dan bawah. Gaya gravitasi dari berbagai arah saling berlawanan. Hanya area tengah yang memiliki gravitasi paling kecil. Di sana terdapat titik kritis gravitasi. Setelah melewati titik kritis ini, akan ditarik oleh gravitasi pihak lain. Pada saat yang sama saya dengan cepat membentangkan sayap naga. Disertai dengan ledakan kekuatan fisik yang tangguh. Tiba-tiba menstabilkan kembali tubuh naga yang kehilangan berat. Tidak lagi terpengaruh oleh tarikan gravitasi. Inilah dunia inti bumi. Melihat sekeliling. Sekilas. Dunia inti bumi fantasi yang tidak bisa dilihat ujungnya. Di dalam hati saya, semangat yang luar biasa bergejolak. Sekali lagi dunia baru menantiku untuk ditaklukkan. Lapisan pertama dunia inti bumi. Grey yang hanya mengikuti di belakangku.
Juga dengan cepat beradaptasi dengan sistem gravitasi khusus di sini. Mengandalkan teknik terbang naga yang luar biasa. Menemukan keseimbangan. Namun, dinosaurus lain dan Kong tidak seberuntung itu. Pada dasarnya mereka semua terjatuh beberapa kali. Setelah jatuh beberapa kali baru perlahan beradaptasi dengan kerahasiaan. Setelah susah payah menstabilkan tubuh mereka. Mereka yang berwajah kusam. Tidak bisa tidak, mereka tergerak oleh pemandangan fantasi yang belum pernah dilihat di depan mata ini. Pemandangan yang menyentuh. Terutama Kong. Entah kenapa. Dia yang baru saja tiba di dunia inti bumi. Langsung merasakan perasaan familiar yang tak bisa dijelaskan. Bahkan merasa di suatu arah. Ada sesuatu yang memanggilnya. Membuatnya tidak sabar ingin pergi memeriksanya. Kong, ada apa? Aku memperhatikan perilaku Kong yang tidak biasa. Bertanya. Di arah itu. Sepertinya ada sesuatu yang menuntunku. Kong menggaruk kepalanya yang botak dan berkata. Aku mengerti, jika tidak ada halangan. Yang menuntun Kong adalah inti bumi. Kuil kuno yang ditinggalkan oleh kaum Kong di sini. Di sana tersimpan artefak yang benar-benar suci. Terbuat dari sumber kaum dinosaurus. Kapak energi tingkat prasasti. Baiklah, kau pimpin jalan di depan. Mari kita pergi memeriksanya bersama. Aku segera memberikan perintah. Maka, dinosaurus dari aliansi Jurassic segera bersiap kembali. Berangkat mengikuti Kong sepanjang jalan. Melangkah maju dan selalu menjaga kewaspadaan tinggi. Aku juga memperlambat kecepatan. Dan terbang berdampingan dengan Gesu di ketinggian rendah. Memancarkan kekuatan persepsi super. Setiap saat. Memeriksa setiap pergerakan di lingkungan sekitar. Benar saja, radiasi radioaktif dunia inti bumi. Konsentrasinya jauh lebih tinggi daripada dunia permukaan. Sistem gravitasi khusus. Hanya Titan. Dan alasan monster memiliki tubuh yang begitu besar. Alasan tubuhnya. Salah satunya, dan faktor penting lainnya, adalah radiasi radioaktif di dekat inti bumi jauh melebihi permukaan. Monster bisa mendapatkan lebih banyak energi. Membuat inti bumi. Dunia menjadi tempat terbaik untuk melahirkan Titan. Di sela-sela napasku yang normal. Segera di udara sekitar. Menghirup radiasi radioaktif yang memenuhi udara ke dalam tubuh. Seluruh sel di tubuh seolah-olah hidup kembali. Menjadi aktif. Ada rasa nyaman seperti berendam di pemandian air panas, Gesu. Kong juga begitu. Hati-hati, ada monster datang. Tiba-tiba persepsiku menangkap. Ada dua Titan berukuran besar. Dan monster. Sedang mendekat dengan cepat ke arah mereka. Jelas mereka tidak berniat baik. Segera. Terlihat dua ular raksasa bersayap dengan panjang tubuh yang mencengangkan. Satu di kiri dan satu di kanan. Menerjang ke arah para dinosaurus dengan kecepatan tinggi. Ini adalah sepasang ular Ming. Panjang tubuhnya melebihi 100 meter. Tubuh bagian atas tumbuh besar. Sepasang sayap iblis merah. Sayap yang membentang dengan cakar tajam di luar selaput. Tubuh ular secara keseluruhan tebal dan panjang. Rahang bawah memiliki dua taring beracun sepanjang lebih dari 4 meter. Mampu menyemprotkan racun yang mematikan. Di dalam mulutnya penuh dengan tunas kecil berbentuk jarum. Sehingga mudah merobek kulit dan daging Titan. Ular Ming biasanya muncul berpasangan sebagai mitra suami istri. Tingkatnya setidaknya bisa dikategorikan sebagai Titan beta. Tidak kalah dengan sesama beta. Titan muto jantan dan betina. Bahkan karena kemampuan terbang dan racunnya membuatnya lebih merepotkan. Benar saja, pantas saja dunia inti bumi tempat Titan sebanyak anjing. Mereka baru saja tiba dan sudah bertemu dengan monster Titan dengan kekuatan yang tidak buruk. Sekali datang langsung dua, Gesu. Kong, serahkan mereka untuk kalian selesaikan. Namun aku juga tidak berniat turun tangan. Menyerahkan pertempuran kepada Gesu dan Kong. Gray dan Kong menjawab. Segera menyambut pasangan ular Ming itu. Kecepatan terbang Gray jauh lebih cepat daripada ular Ming. Dia dengan cepat mengunci salah satu ular Ming She betina. Sambil mendekatinya. Sambil di permukaan sisi kedua pasang sayap naganya. Memancarkan radiasi kilatan cahaya yang menyilaukan. Radiasi kilatan cahaya khusus ini tidak hanya bisa memengaruhi penglihatan Ming She. Yang paling penting adalah juga akan menghasilkan efek perpindahan tertentu. Penglihatan ular Ming She betina buruk adalah mengandalkan sumber panas ular untuk merasakan dan mengunci musuh. Bahkan jika mata terpengaruh oleh radiasi kilatan cahaya, tidak bisa terbuka. Tetap bisa mengunci posisi gelai. Namun saat dia tiba-tiba membuka mulut besarnya, saat menerjang untuk menggigit, ternyata dia meleset.
menggigit lurus ke arah batang pohon yang menjulang tinggi. Menggigitnya hingga putus di tengah. Halusinasi, ular Mingxie betina baru menyadarinya. Dirinya ternyata mengalami halusinasi yang aneh. Pada saat yang sama, Gelei yang memutar ke belakang ular Mingxie betina. Skillnya sudah siap. Cahaya yang dipancarkan dari kedua pasang sayapnya sangat terang. Seketika memadatkan puluhan pulsa pelangi yang indah. Menghantam sayap ular Mingxie betina dengan akurat. Ular Mingxie betina menjerit kesakitan. Sayapnya benar-benar meleleh habis. Ular besar itu kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke tanah. Segera setelah itu, naga raksasa itu melesat turun dari langit. Satu serangan petir 9 langit. Kedua kakinya menginjak lidah ular Mingxie betina. Memaksa lidahnya hancur berkeping-keping. Darah ular berwarna hijau memercik kemana-mana. Saya melihat kemenangan yang mulus itu. Tidak bisa tidak, saya merasa senang untuk Gelei yang kekuatannya melonjak pesat. Dia benar-benar telah tumbuh cukup dewasa untuk berdiri sendiri. Di sisi lain, Kong. Pertarungan dengan ular Mingxie jantan jauh lebih sulit. Ular Mingxie jantan memiliki keunggulan serangan udara. Menggigit lengan Kong dengan keras. Taring beracun menembus kulitnya. Menyuntikkan racun mematikan ke dalam tubuh Kong. Bisa ular neurotoksin. Namun, Kong sebelumnya pernah terkena neurotoksin saya. Dan meminum darahnya sebagai penawar. Tubuhnya sudah memiliki ketahanan racun yang sangat kuat. Bisa ular Mingxie sama sekali tidak berpengaruh padanya. Melihat racun tidak efektif. Ular Mingxie jantan menggunakan tubuh ularnya yang panjang. Melilit Kong dengan erat. Melakukan jurus kunci ular. Kekuatan Kong sulit untuk melepaskan diri. Semakin dililit erat oleh tubuh ular Mingxie jantan. Hampir mati lemas. Untungnya Gelei membunuh ular Mingxie betina. Dan datang memberikan bantuan tepat waktu. Menembakkan pulsa pelangi yang mengenai ular Mingxie jantan. Kong baru mendapatkan kesempatan. Membanting ular Mingxie jantan ke tanah. Kemudian melakukan serangan bertubi-tubi. Terakhir, merobek lidah ular Mingxie jantan. Saya memperkirakan Kong saat ini seharusnya bisa disebut Titan Beta. Tapi masih rugi karena tidak memiliki serangan energi jarak jauh. Mengenai kapal energi atau sarung tangan mekanik nantinya. Bagaimanapun hanyalah kekuatan eksternal. Setelah membunuh ular Mingxie jantan, Kong tidak merasa senang. Menundukkan kepalanya. Tidak bisa mengalahkan Dewa Naga dan Gelei itu wajar. Hasilnya, saat datang ke dunia inti bumi. Bertemu monster kecil saja hampir mati di sini. Kong, apakah kamu mendambakan kekuatan? Tiba-tiba saya berbicara. Kata-kata itu dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa ditolak Kong. Kong mengangguk tanpa ragu. Dia pernah melihat kemampuan Dewa Naga yang luar biasa. Kemampuan dewanya. Tahu bahwa jika Dewa Naga sudah berbicara, pasti bisa membantunya menjadi lebih kuat. Dewa Naga, tolong berikan aku kekuatan. Pikiran saya bergerak. Segera membuka izin fusi gen simulator. Saat ini Kong baru menggabungkan gen ikan. Masih bisa menggabungkan 4 jenis kemampuan genetik. Namun gen hewan biasa. Sebenarnya bagi Kong yang merupakan Titan, tidak banyak gunanya. Saya berpikir sejenak. Karena Kong sementara memilih 2 kemampuan genetik. Yang bisa lebih memperkuat kelebihannya. Kecepatan serangan gen udang mantis. Dan kontrol gelombang seismik gen kumbang naga. Keunggulan Kong sebenarnya adalah kelincahan dan kekuatan. Udang mantis. Gen udang sangat memperkuat reaksi sarafnya. Dan kecepatan serangannya. Gen kumbang naga. Bahkan membuat tinjunya mampu memanfaatkan gelombang seismik. Membentuk daya getar yang sangat mengerikan. Daya rusaknya melonjak drastis. Segera setelah penggabungan kemampuan kedua gen tersebut, Kong merasakan perubahan tubuhnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendongak dan mengeluarkan raungan yang memuaskan. Luar biasa. Kong hampir langsung berlutut di hadapanku. Pemberian kekuatan ini baginya benar-benar sangat berharga. Kekuatannya setidaknya bisa langsung mencapai tingkat Titan. Jika bertemu lagi dengan ular Mingxie jantan tadi, Kong yakin bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Dan dengan sarafnya yang meningkat pesat. Kecepatan reaksinya juga tidak akan digigit dan dililit oleh ular Mingxie jantan. Terima kasih atas anugerah Dewa Naga. Kong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Suasana hatinya yang tadinya rendah tiba-tiba melonjak tinggi. Jika nanti kamu berkinerja baik, aku akan menganugerahimu kemampuan yang lebih kuat lagi. Aku juga tidak pelit memberikan Kong sebuah. Yang besar, Kong semakin bersemangat. Ingin segera mengorbankan segalanya demi Dewa Naga. Untuk menunjukkan kesetiaannya.
Sepasang ular Mingxie sudah diselesaikan. Aku menyuruh Kong membelah mereka. Mengambil 2 bagian darah esensi Titan dari posisi jantung. Terus digunakan untuk penguatan para dinosaurus. Target kecil pertama adalah membuat para dinosaurus generasi pertama aliansi Jurassic. Semuanya menyelesaikan penguatan darah esensi Titan. Naik ke tingkat subtitan. Setelah itu, target kedua adalah membuat mereka. Mereka semua menyelesaikan tanda tangan bulan tingkat kehidupan. Berevolusi menjadi Titan sejati, monster terus maju. Kekuatan Kong yang meningkat drastis membuat kepercayaan dirinya juga melonjak. Sebagai pelopor penunjuk jalan, dia berada di barisan paling depan. Dengan aura gagah berani seolah satu orang bisa menahan ribuan musuh. Tidak lama kemudian, Kong melewati sebuah dataran rendah. Seketika mengejutkan sejumlah besar kelomang raksasa. Menurut garis depan, tingginya mencapai 15 meter. Memiliki cangkang keras yang mirip dengan lembah kelomang. Cangkang luarnya ditumbuhi beberapa cakar depan yang besar. Pandai menyamar menjadi batu untuk menyergap. Setiap kali ada makhluk yang melewati wilayahnya, akan diserang dan dimangsa secara berkelompok. Meskipun mereka hanya bisa dianggap subtitan. Namun karena jumlahnya yang banyak, ancaman terhadap Titan juga tidak kecil. Melihat kelomang raksasa yang datang dengan ganas ini, Kong juga meraung dengan kasar tanpa basa-basi. Mengangkat tinju besarnya dan menghantam tanah dengan keras. Membutuhkan waktu untuk mencapai gempa berkekuatan 6 skala Richter. Energi yang dilepaskan oleh pukulan ini sebanding dengan ledakan bom berkekuatan puluhan ribu ton. Seketika menghancurkan sebagian besar. Menjadi kepingan. Sebelumnya, dengan kekuatan Kong, paling banyak hanya setara dengan gempa tingkat 4. Dan hanya kerusakan target tunggal. Tidak bisa seperti sekarang yang menyebabkan area luas. Getaran kelompok. Kerusakan, dan dinosaurus aliansi Jurassic juga tidak tinggal diam. Seketika berbondong-bondong menyerbu. Seperti satu persatu yang kelomang raksasa yang terhuyung-huyung akibat getaran, dibunuh. Menelan, terus maju dan berburu sepanjang jalan. Ada cukup banyak makhluk di lapisan pertama dunia inti bumi. Selain kelomang raksasa yang mencapai tingkat subtitan, ada juga yang satu ras dengan pulau tengkorak. Tapi dengan ukuran tubuh yang lebih besar, Pterosaurus daun. Sayapnya berwarna hijau daun. Akan menyamar menjadi daun dan bertengger di atas pohon mati. Ada juga elang neraka. Memiliki kepala burung hantu, cakar burung dan sayap. Tubuhnya juga tidak tertutup bulu secara luas, melainkan memiliki lapisan kulit yang tebal. Punggungnya dipenuhi duri bergerigi, membentuk punuk yang besar. Sifatnya juga sangat ganas. Selain Mingxie yang mencapai tingkat Titan, ada juga badak roh berkaki 4. Panjang tubuhnya lebih dari 50 meter. Tekstur kulit dan fitur wajahnya mirip dengan Godzilla. Cukup dekat. Punggung dan bahunya ditutupi deretan duri tajam. Dan Titan Maji di antara kulit tulang. Dan sejenis makhluk aneh bernama Shimida. Bentuknya seperti serangga. Panjang tubuhnya lebih dari 100 meter. Kekuatannya mencapai level beta. Tumbuh dengan 8 kaki. Sepasang kaki depannya lebih panjang dari 6 kaki lainnya. Kulitnya dipenuhi tekstur yang tidak rata. Tertutup benjolan berbentuk balok seperti kulit buaya. Saat mulut Shimida tertutup, kepalanya berbentuk oval. Setelah mulutnya terbuka, tiba-tiba terbagi menjadi 6 bagian. Sudut bukaannya hampir mendekati 180 derajat. Biasanya, Shimida akan merendam tubuhnya di rawa. Di malam tahun baru. Menggunakan Taisian dan yang pertama sebagai kamuflase alami. Menunggu mangsa datang seperti menunggu kelinci menabrak batang pohon. Jika bukan karena persepsi super saya, yang menemukan Shimida yang telah lama menyergap sebelumnya. Jika tidak, Kong akan langsung berjalan ke 7 atau 8 li. Setelah membunuh makhluk tingkat Titan ini, saya segera mengekstrak esensi darah Titan mereka yang segar. Membiarkan dinosaurus generasi pertama dari aliansi Jurassic melakukan penguatan satu persatu. Terus memperkuat dan memperluas kekuatan. Setelah menempuh perjalanan jauh selama setengah hari, akhirnya, sebuah pegunungan raksasa yang menyerupai Godzilla Beji muncul di depan mata rombongan saya. Kong menyatakan, inilah tempat yang memandunya sepanjang jalan ke sini. Setelah mendekat, Kong baru menyadari, ini sepertinya bukan sekadar pegunungan, melainkan sebuah istana kuno. Di atas gerbang istana, juga terukir satu jejak telapak tangan yang ukurannya hampir sama dengan tangannya sendiri. Namun ini bukan kunci sidik jari. Kong masih butuh banyak usaha. Baru bisa mendorong gerbangnya terbuka perlahan. Hal pertama yang terlihat
adalah singgasana Titan yang sangat besar. Dan 9 pilar yang mengelilingi singgasana. Titan yang menjulang tinggi. Di atas tanah. Terlihat berbagai macam kerangka Titan di mana-mana. Kong samar-samar merasa. Kerangka ini sangat mirip dengannya. Kemungkinan besar mereka semua adalah kaumnya sendiri. Saya dan dinosaurus dari aliansi Jurassic juga memasuki kuil kuno klan Kong ini. Saya tahu. Disinilah tempat klan Kong dan Atom. Klan dinosaurus. Meletusnya perang besar. Adapun Titan yang memenuhi tanah ini adalah korban dalam pertempuran tersebut. Kong segera di dekat tengkorak Titan tertentu. Menemukan sebuah kapak dengan bentuk yang aneh. Kemudian mengambilnya. Baru saja mengambil kapak itu. Permukaannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Memancarkan aura radioaktif energi nuklir atom. Kemudian, Kong menemukan sebuah tempat di tanah yang tepat sesuai dengan lekukan bentuk kapak. Setelah meletakkan kapak di dalamnya, cahaya biru tiba-tiba menjadi lebih terang. Seolah-olah sedang melakukan pengisian daya. Yang melakukan pengisian daya untuknya adalah sejumlah besar biji energi tinggi yang tertanam di tanah. Jenis biji energi tinggi ini tidak ada di dunia permukaan. Radioaktivitasnya jauh lebih kuat daripada elemen seperti uranium dan radium. Bagi para Titan, adalah suplemen energi nuklir atom yang sangat baik. Efeknya bahkan lebih baik daripada reaktor nuklir yang dibangun manusia. Setelah pengisian daya